Bismillah itu tidak wajib, tapi siapapun yang mukasyafah akan mewajibkan baca bismillah. Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah. Misalnya keyakin sing marekno kowe iku budre. Kowe angger ngeluh golek budre, angger lara weteng golek apa, itu malah bahaya. Makanya itu dihilangkan lewat baca bismillah. Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah. Coba kamu sekarang yakin kan kalau makan tuh pasti wareg, nak ngombe mesti seger. Karena kita bertahun-tahun nak ramangan yo lesu tenan. Sehingga kita hampir pasti memastikan nak mangan itu mesti. Lu kata mesti ini sing dadekno syirik, berarti Anda menafikan kekuatan Tuhan yang bisa membuktikan bikin malaikat tidak makan. Hidup. Misalnya kita kok, tapi aku manusia Gus gak malaikat. Bagi Allah sama saja, cek ke manusia cek malaikat, malaikat ra iso mangan hidup karena kekuatannya siapa? Allah kan? Lah kamu sekarang makan bisa hidup juga karena kekuatan Allah, bukan karena makanan. Sego iku ora ndek akal. Logikane ngeten. Dan saya bangga ya, dengan teori ini mergi ini dawuh ulama. Dosa paling gede itu syirik. Syirik itu mensekutukan Tuhan. Maksudnya menganggap selain Tuhan itu fungsinya atau kedikjayaannya atau kekuatannya sama dengan Tuhan. Kemudian makna syirik itu meluas menjadi kelompok sing ekstrim. Ana wong sing darani sekedar ziarah kubur, donga ning kuburan dianggap napa syirik. Muga dianggap njaluk napa kuburan. Padahal umpama dirungokno dongane ya muni ya Allah lho, ya ora ya muni ya kuburan lho. Tapi ya mulane sekali-kali sing darani syirik kon ngrekam utawa kon ngrungokno. Kok oleh donga tetep muni napa? Ya Allah ya Rabbana kan ya ora muni ya aku. Malah sing mayite rada dinyek. Lah piye kowe teko ado-ado nek misale rugen sampeyan ziarah ning aku atau ngenyek Gusti niki guru kula. Salah-salah dosa-dosane sepuro. Bakas dosaku bareng gak kurang ajar tapi. Lah iya kok diarani njaluk aku piye ngenyek barang kok njaluk. Lho lah iya kok sembarane njaluk piye kowe nak ndongakno guru Pak. Oh maghfir dzunubahu wa sayyiatihi semoga kan tetep ndongakno. Waghfir Gusti niki sepuro nak apik jenengan tikelno nak elek jenengan sepuro. Ya kan yang ngenyek wong kan berarti dia memungkinkan aku elek barang kan. Aslinya kan lah ya dengan posisi ngono kok ape jaluk mayit kan ya ora mungkin wong ngenyek yo nganti ngono. Pemene nak rukun rodok ngalim dungane umat al-qabruhu rodotan min riyadil jannah wala tat al-qabruhu khufratan min khufarinir. Gusti kuburane dadekno taman surga, ampun dadekno jurang neraka. Artinya dekne dhewe nganggep aku kan posisi ndak aman kan. Malah aku rasa seneng diziarah ruhin aku ngerti kira-kira aku ada pelecehan pasti itu. Artinya dengan kondisi ini saya yakin orang ziarah kubur mau barani bid'ah cek nganggur lah pokoknya jarani syirik. Enggak jarani. Enggak mungkin kan dengan lafaz-lafaz itu orang minta sama kuburan itu. Dengan lafaz-lafaz sing rodok wae dan merendahkan mulu sing. Makanya syirik itu sing mesti dia menyekutukan Tuhan. Ada makhluk lain atau selain Allah yang kamu anggap kekuatannya sama dengan Allah. Dan itu lucunya malah terjadi dalam kita keseharian. Nah, untuk menetralisir hukum adat yang sudah mengkerak wis ngene iki kon maca bismillah. Setidaknya kita yakin nak sing maringi kekuatan iku Allah lewat bismillah. Ya, tapi secara naif kita secara fatwa fikih resmi kan itu udah wajib. Mulane sik ra wajib lah cara fikih kowe wajib maca bismillah cara hukum tauhid karena tadi kalau kita tidak baca bismillah jangan-jangan kita meyakini mangan iku mesti wareg nak ngombe mesti seger padahal kata mesti iki sing dadekno syirik karena seakan-akan makan itu punya kekuatan yang luar biasa. Paham sih kalau maksud? Malah bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing mulane wis pokoke bismillah. Lani bismillah dari ulama sing pun usul kan bismillahirrahmanirrahim kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah wis hurufe mok 19 sampe tau ngitung nggih. Aku wong alim ora tau ngitung lah tetep ora. Perkarane yo maca kitab itu dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim ku jumlahe pinten? 19. 19 iku disimpen ning bak. Wis 19 karek sithik disimpen ning bak. Kabeh ulama nyingkat bak iku bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bi sebab kekuasaan ingsun Allah kana makana yang ada menjadi ada wa bi yakunu mayakun dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Jadi anak putune Ruhin ya saiki dalam skenario ne Allah. Mbah-mbah Ruhin sing dipilih iku ya dalam skenario Tuhan.
Dibika nama kana wa biyakunu maya. Lane kula suwun mbah pas mangan pas turu. Nak lali yo dibaleni ning tengah. Jare Rasulullah bismillahi awalahu wa akhirah. Jadi misalnya tengah-tengah mangan lagi eling, atau tengah-tengah jima, tengah-tengah nopo lah pokoknya sing iki kon maca. Iku ini penting. Karena tadi kenapa terus setan muta-muta tadi? Sebenarnya setan ini ya seperti kita kan biasa, jenenge wong ra di dhuwit ya ora iso ayem, wong nak ra mangan ya lesu. Mosok ape mangan donga. Kita kan sudah dengan entengnya ngomong gitu. Mosok wong mangan donga jenenge wiridan tok ya lesu nak ra mangan. Kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan lucu kan? Di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jenenge malaikat tanpa makan bisa hidup. Lalu kalau ada protes, tapi kan manusia, kesiku malaikat. Lu bedanya apa dalam mata Tuhan? Dalam pandangan Tuhan? Malaikat ya tidak berkutik. Malaikat itu siapa tuh? Makhluk kan? Bisanya gitu juga karena kekuasaan Allah. Manusia bisanya gini juga karena kekuasaan Allah. Tidak ada bedanya. Makanya malaikat ya wiridan kebanggaan ya Bismillah, kita ya napa? Bismillah. Itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi kita mau coba Bismillah itu juara. Foto mangan wis ngomongane rugen bareng. Mangan wis ketok iwak pitik. Wah enak iki cocok sing ngono tok. Kok iku langgananku warunge cocok nak masak ngene to. Iya cocok meneh ra bayar. Tambah cocok meneh. Kalau di kanca lomo tapi rada elek cangkeme. Ngerjajakno kancane tapi enak-enak. Yo nyerah bayar. Lomo kok cangkem elek lho. Mun ya mulai saiki jogeman gak maca bismillah. Kok bismillah niku nyimpen bi kana makana wa bi yakunu ma. Mulane Firaun nganti jaduke ngono mergo nulis bismillah. Firaun mletene ngono mergo duwe ijazah apa? Bismillah. Ya Firaun sing terkenal. Mergo dekne ngerti kekuatane donya ku pangeran. Mulane Firaun akhire iman senajan imane ra ditampa apa. Mergo dekne ngerti kekuatan iku ngerti. Lah saiki lha carane piye? Carane gampang ya mau. Manusa iku wis kadung digawe pangeran ya wis ngene iki yaiku kersane Allah. Lah nek malaikat ora usah malaikat mbek iwak oke beda. Manusa nek ning banyu kok urip mati yo. Nek iwak ning darat kok urip. Apa iwak iso nentokno fisike nek ning darat mati yo ora iso. Ngerti-ngerti nek ning banyu urip nek ning darat mati. Lah ke wali anak ning banyu mati. Ora sampe malaikat beda mbek iwak lah yo. Padha ora ro iwak ngalami ngono ya ora roh, kowe ngalami ngene iki ya ora roh, ngerti-ngerti. Berhubung terus dielem karena manusia bernafas dengan insan ngene-ngene, nak iwak manusia bernafas mbek paru-paru, nak iwak ambek insan sing gawe paru-paru ya sapa sing gawe insan? Ya sapa? Mana wong alim kok terangno. Ya sok wae kan terangno pangeran. Dadi nak cara wong-wong sing wis usul mbek apa wis pokoke wis ngono iku pangeran. Tapi zaman saiki muni-muni pangeran ku jare gak ilmiah. Ilmiah semuri karena dengan paru-paru ayo repot kok sing bener ilmiah sing goblok ilmiah lah akhirnya sing goblok ku dokter sing bener kiai desa ayo repot to sabar soalnya zaman akhir itu kula cara pantes tak ketokno tenan keramatku tapi wong kok nuruti nafsu perkarane ngoten niku dadi eling-eling ya terus kula suwun tak latih iman cara Quran kan eling-eling awalan apa marra nggih eling-eling ansyaha awala marra. Dadi anggere ana wong kan iku ceritane tiyang kafir teka nang Kanjeng Nabi beto balung sing sudah membiru terus diremes-remes terus disawara wajahe Nabi mat mosok wis dadi balung kaya ngene angi meneh iku ora akal-akalan memet iku ora masuk akal. Paham nggih? Fa idza huwa khasimum mubin. Dadi manusa ku tukang para padu. Mergo pikirane wis ajur ngene ra mungkin dadi manusa meneh. Kanjeng Nabi dielingno pangeran kon nerangno ning umat-umat nak Allah iku kuwasa gawe sing sepadane iku. Awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa napa mislahu. Mosok zat sing iso gawe langit bumi ngono detaile ngono gedene trimo balekno wong mati ra iso. Terus kon muni bala. Bala kuwi sakjane omongane kita jawab napa bala. Malah ini sakjane nak wakaf di awali salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum niku wakaf. Terus bala. Bala maknane kita bilang napa? Bala. Saniki ilmu ngeten iki pun mati. Ora mati piye sing NU sing biasa wiridan ngono nak mbok waca ping sakmene iku rezekimu jembar. Waca sakmene tolak santet, tolak bala.
Dadi sing gething darani bid'ah, sing maca jebule mok tolak bala. Akhirnya wong alim kados kula tersingkir kan. Gak duwe fun kan. Untung ana wong bingung-bingung kok sampean ngaji ngene gitu. Lumayan go kegiatan nerangno. Dadi asline kula ya santai. Tekno wong tenan. Apa meneh wiridan Yasin ping 41 wis masyhur tenan. Keramat tenan jeneng wong sing maca Yasin piro? 41. Kalau aku kudu kalah keramat sing maca 41. Kalau di kanca wiridane Yasin 41 niku hari terakhir ini berapa tahun maca iku. Niku langsung lawange kebuka iso mlaku tok wali songo. Fi saatin wahidah saat itu juga. Keramat tenan sak sugih. Ya barokah wiridane Yasin. Tapi sering kalau tantang, gue ngermelete aku tak beredel keramat. Umurku itu kurang ngajar tenan. Aku ulama sing nerangno maknane Quran mbok saingi mbok wiridan 41 terus dadi dhuwit. Ya sempat pede. Lah jajal to. Lah yo nak wani jajal. Mikir nek sesuk. Ketoke kalah kula Gus mboten-mboten. Wadah tak wancam tenan den, macam-macam beredel tenan. Quran turun ra kanggo ngene iku. Andai kan surah Yasin menjelma dados iso diskusi mesti mihak kula. Dene sampai tak omongi Yasin jenengan kanggo jan niku dadi dhuwit, nek gage kula dadi ilmu terus wong seneng pangeran. Nah, ono bener kowe mesti ngoten kula keyakinan kula mate kula niku dadi. Mergo kula sing iso nerangno ansyaha awalamar. Dadi wong kon eling awalan apa mar. Ya, mun nang ngandel kula. Kula bolak-balik nerangno nek sampean ora iso diterangno api-apian ya tak terangno elek-elekan. Ya elek-elekan kula nerangno ngaji teng pundi-pundi kula mboten bosen ngeling-elingno. Wong nak roh pupune wong wedok ta roh susune iku syahwat. Oke, misale iki sampe. Tapi nak wong alim kados kula ngerti, ya sesuai awal amarrohe. Misale ruhin bae bedigasan ngene, roh pupune wong Afrika udo sak susune ketok ki syahwat ta ora? Gak syahwat. Mergo awal amarroh ruhin didesain iku desaine organ-organe sarape ora iso sawat wong Afrika. Saiki nek ngono sawate krana roh susu apa krana awal amarrah? Krana awal amarrah. Buktine padahal ada kaidah. Jenenge wong lanang roh susune wedok mesti sawat. Saiki rohen dudono susune wong Afrika. Sawat ora kena sawat yo parah berarti. Tapi masalahnya takok wong kelainan kok dijawab repot. Gak jawab. Misal ke Melayu apa ora? Melayu, jare Melayu. Tapi orang Afrika nyatane kalau sering ndelok ning TV Miss Afrika diperkosa dari wong Jawa ngono dikekno aku ora gelem kok nganti diperkosa mergo desaine awala mar ya begitu juga masalah pitik nggih ngono kula mun nyontokno bola-bali tae wong didesain nak roh tae wong jiji tapi cara pitik iku pizza menarik ya pancen awala mar wis beda pitik mbek wong iku beda. Mulane jare wong alim. Taek iku mambu ta ora? Ya karek awal amarah irunge nek takono pitik ya. Ya sedep, tapi jare manusa mambu. Tapi kowe mangan daging pitik, cara pitik jahat. Kanibal wong kok mangan pitik. Tapi cara kowe gak. Lah mergo awal amarah itu. Kula niku duwe kitab jeneng kitab sing nerangno usul-usul nerangno awal amarah. Jadi ya itu manusa, awal amarah beda ya beda. Wis padha manusane. Mulane cara wong Afrika, delok wong Indonesia diperkosa ya janggal wong eleke ngono diperkosa, tapi wong Indonesia delok wong Afrika diperkosa janggal. Mergo awal amarahnya beda. Lah saiki wong do gak gelem ngaji awal amarah sing dielingno pangeran wa huwallazi yabda'ul khalqa ngawiti gawe. Ya cara bahasa kawitane nggih awalan apa? Marah. Semaya itu manusa digawe sesuai awale. Lalu sing digawe ape wong alim yo delalah roh kitab usen. Wong ngerti dhuwit pikiran pertama tuku kitab. Tapi angger kiai didesain keturunan roh duwe dhuwit ku pikirane yo nata kaca omahe, nata pintune, nata daun pintune yo aneh kiai kok nata omahe iku kiai model opo. Tapi dene janggal Bang. Gus Bak piye to kitab wis akeh cek tuku. Yo awal amare wis beda. Aku awal amare jan didesain calon ulama. Ya dekne ora yo wis ra sambung kan. Yo ora iso ditakokno kena opo yo empu aku dhewe yo ora roh kok ujug-ujug kene yo ora roh. Lha iku jenenge awalan apa? Mar.
Mohon saiki jelas. Lah wong nek eling iku terus ngilangi rabtul asbab al adiyah. Hukum-hukum sebab sing diciptakan alam itu akan hilang. Akhirnya kulino wusul be Allah mau nganggo arah dhuwur ambek arah ngisor. Lah tentu sing sombuk tekno iku ya nabi, wali, ulama. Kira usah mbok tekno kok mbok jajal tenan nyemplung geni lah mati tenan. Lah ya repot to. Kowe ora usah jajal. Pokoke piye wae geni iku makhluk. Nggih, piye wae geni iku. Artinya nak makhluk berarti iso diatur sing gawe. Paling ndak ki dipikir nak ngono Nabi Ibrahim gak kobong mungkin piye wae makhluk ya karek sing gawe. Ketika geni dikhitabi Allah adem ya kudu adem wong piye wae dekne makhluk. Paham gitu. Terus paling ndak iku mau kowe eling napa awalan napa eling awalan napa mar. Eling-eling gitu. Terus niki tak warai besok ben nak dikiring pangeran ditakoki Allah kesaksiane iku piye. Pokoke alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi kudu yakin seyakin-yakin. Mun kula terusaken. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Wa ma arsalna lan orang utus ingsun qablaka ing dalem sedurunge sira minal mursalina sing pira-pira wong sing tak utus. Illa innahum kecuali sak temene para mursalun niku layak kuluna ya padha dahar sapa al mursalun atau ama ing panganan. Dadi kabeh rasul ya biasa dahar. Wa yamsuna lan padha lumaku sapa rasul fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar. Nah, tembriki adat kiai ning pasar iku muruah sering padahal yen kabeh nabi ku senengane ya dahar ya mlaku-mlaku ning pasar ya tapi aja terus darane rentenir gagep nariki apa. Tapi nak blas ya keliru. Wong kok nantang adate para napa? Terus kula nganti saiki tiap minggu nggih teng pasar ngajak anak kula dolanan. Pokoke ngiling-ngilingan wayam sunan apa fil aswaq. Wayam sunan lan padha lumaku sapa para mursalin fil aswaq ing dalem pira-pira pasar. Fa anta mongko te sira Muhammad iku mislu mispadane al mursalun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Ya dahar ya dadi rasul. Di kula terangno ngeten nggih. Iki sampean kan dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun sampean ngandel kula nak bentuk syafaate Kanjeng Nabi. Kula jamin, anggap wae sampean ngandel ilmu kula. Mungkin nak salah ya oka-oka kuburan kula. Cocokan lah mungkin. Ngeten. Kula nu pun neliti berkali-kali. Karena apa Nabi Muhammad mbek Nabi Isa kok afdal Nabi Muhammad. Saya yakin semua orang Islam iman bahwa Nabi Muhammad afdalu min Isa. Tapi kadang-kadang ya ana janggale, nek gak diterangno ulama ana janggale. Piye Nabi Isa jarang dahar. Jarang dahar nak ditabuk wong ya menengai. Terus gak rabi, gak ada anak. Lha iku mari kecelakaan. Nabi Isa iku gak rabi, gak ada anak. Mari kecelakaan. Wong sing kultus terus nganggep dekne ku anake pangeran. Wong kok anti perempuan, anti fasilitas dunia. Nabi Muhammad cara lahir di garwa kata. Ya duwe putra. Ya dahar. Malah nak dahar itu di depan umum. Nabi seringnya nak dahar di depan umum. Tapi ku sing mari dadekno kekasihe Allah. Mergo piye wae khase Nabi ku mok sitok. Nggih nek ora percaya sumben cocokan ning swarga neraka. Nek nantang kualat tenan neraka tenan. Iku ora krana kula gurune jenengan, iki urusan hukum. Ciri utama Nabi ku ngandani manusa nek Allah mukhalafatul khawatis. Allah iku beda. Saiki pertanyaane, luwih ketok beda ndi Nabi sing mangan mbek ra mangan mbek pangeran? Ketok sing mangan mergo Allah ra mangan, Nabi mangan. Allah gak rabi, Nabi rabi. Sehingga Nabi Muhammad dianggap Nabi paling bener-bener menjelmakan sebuah konsep nak manusa iku beda mbek Allah. Paham ya? Paham ya? Mulane satu kebanggaane Nabi nak dicap Nabi ku doyan mangan layak kuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Mergo dengan makan berarti mereka tidak Tuhan. Mulane kan ya ana wong kok darani Ruhin niku tukang mangan. Alhamdulillah koyo sifate Nabi layak kuluna ta'am. Paham nggih? Dadi ora usah cilik ati wis paham nggih? Lho tenan iku lho mboten guyon. Mulane kabeh sering Nabi untuk wahyu pas dahar. Mergo dahar iku satu ubudiyah sing luar biasa. Yaiku ketok mukhalafatul lil hawadis. Mun ajenan ngandel kula. Nabi Isa saking khusyuke, saking begitu tebar pesuk. Wong Nabi paling khusyuk Nabi Isa. Sampai penggemar iku darani dekne iku pangeran. Makanya penggemar Isa nanti itu dipermalukan oleh jawabannya Nabi Isa. Iku masyhur. Ning Quran niku diterangaken jeng ben Nabi Isa itu satu-satunya nabi sing ditakoki pangeran ngenten. Nabi Ibrahim kan yo mangan di bojo loro.
tukaran barang, nengan barang, semacam-macam lah. Nanti akhirnya Nabi nak urusan wedok yang ngakali barang, lain ngakali yo oleh. Sarah itu cemburu mbek Hajar. Nabi Ibrahim itu semuanya wong Nabi. Nabi itu ya Nabi, wajib diikuti. Tapi nak urusan mimpin bojo itu tetep ono ngakaline. Cuma yo ngakali apa? Yo ngakali ku pinter, pinter kan gak kudu ngakali kan? Oh pinter. Sarah niku ayu banget. Riyen niku ana raja. Senengane iku koleksi perempuan. Jadi duwe jasus ku mata-mata, wong ngongkon rugen sing pakar-pakar perempuan niku. Pokoke nek ana wong ayu setorno aku. Wes. Ya ora ana sing khilayan terus digo dhewe rawane sen. Oh coba bayangno kowe nikongkon terus. Suatu saat Hajar iku liwat mbek Sarah. Sarah iku liwat mbek Ibrahim. Ya Ibrahim nabi niku. Barang liwat cekel. Bukan dicekel jare rajane berpuluh-puluh perempuan yang saya rasakan tidak ada secantik dia. Ini spesial untuk saya. Akhirnya Sarah tahajud donga. Gusti kula ni bojone nabi jenengan. Mboten pantes kula nganti digauli bahkan hanya disentuh saja oleh orang dolim mboten pantes. Lani donga ora kudu njuk perlindungan men kula ni mboten pantes bojone nabi kok disentuh tiyang napa? Dolim. Nah, Ibrahim pinter ditakoki. Iku sapa? Iku dulurku. Mergo wong nakal iku pikirane padha. Nak Ibrahim muni bojone mesti dipateni semangat. Wah gara-gara dilanangan iki ra gelem mbek aku kan. Dadi muni apa? Dulurku. Lah nak dulur ra dipek-pek perkara IP kan. Jadi Nabi Ibrahim, mulane Nabi Ibrahim sampeyan ra iso nyafaati perkarane tau bodoni niku. Lho nggih to nggih. Tapi kira ora usah mela-mela iku dawuh hadis sahih Ibrahim sampeyan ra iso nyafaati. Mergo ketika wong njaluk syafaat Ibrahim, piye wae aku ning donya tau bodoni, paham nggih? Tapi ora bodoni kok sampean paspor ora, maksud BPKB ku parah nah niku niku. Paham nggih? Nate pirang to jeneng hadis iki? Nabi Ibrahim mboten saged nyafaati mergo ngaku nate napa? Bodoni. Padahal iku ora bodoni. Cara fikih kan halal mergo bodoni demi keamanan. Terus Nabi Ibrahim memberi penjelasan yang Sarah. Lho berarti kowe bodoni Nabi kok bodoni jare Sarah. Ora, fa wawah ma ala wajhil ardi ahadun aslama illa anti fa anti ukhti fil Islam. Ning donya ora ana sing Islam kecuali kowe. Berarti kowe dulurku fil Islam. Jadi bojone sempat protes, Nabi kok bodoni. Ibrahim hasil tiap apa dikumpuli itu tangane salak niku jempe sampai 3 kali. Akhirnya terus jari rojo iki, "Ken kowe iku mau ngentokno aku setan. Mosok wong ayu kok dikumpuli ra kena iki setan." Lah wong dhisik ku nak ngekek penghargaan dikei hadiah, akhirnya dikei hadiah Hajar. Lah malah Nabi Ibrahim seneng Hajar. Ya coba terus no ora jero-jerono, Bang. Seneng Hajar, akhirnya Hajar dia anak rupane Ismail. Sarah mencemburu terus, yo ora kudu ra ketok mripatku. Yo, dari Ibrahim, yo. Syarat kedua, kudu mbok lukai. Aku yakin pikirannya Sarah ngelukai, mbok pipine lah, bah baduke. Iya, dari Nabi Ibrahim, iya ae dene sapa iya. Ternyata ngelukaine niku napa niki jeneng? Kuping. Mulane jari Said Zabidi, wong nganggo anting iku sunat. Perkarane pertama wong sing ngelukai kuping itu Nabi sinten Ibrahim. Padahal aku yakin maksudnya Sarah yo pipi tau bola jebule pokoknya kan perjanjiannya pokoknya dilukai. Yo jare. Lah melane yo ngakali ku ora kudu bodoni. Dilukai tenan diantingi tambah ayu. Sarah ora iso protes mesti lukai. Kita wari kiat-kiat. Olah nek ana kiai ndake ku yo ana ilmune, Pak. Perkara iki sekunane kuno ngoten niku. Dadi ben ro sejarah. Dadi yes ngono. Akhire Hajar dipindah teng ndi? Mekah. Mulane jare Said Zabidi kena ben ro sanate napa anting ku dhisik murkane Sarah, akhire Hajar napa? Hajar dilukai. Mbon saiki kula terusno cerita. Nabi Isa, nabi sing satu-satunya nabi sing ditakoki pangeran ngeten di depan orang banyak khalayak. A anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. A anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jangan-jangan kowe sing ngongkon wong ben nyembah kowe mbek mbokm. Enggak ada nabi yang ditanyai begitu. Karena semuanya nabi khas basyariahnya jelas. Mulane Nabi Muhammad
untuk merevisi syariat Nabi Isa, nak dahar itu di depan umum. Bahkan Nabi sering dahar di depan pintu. Sing cara Jawa ra ilok. Ya gue nunjukno nak beliau hanya basar. Bahkan Nabi Isa tuh jarang ketok dahar. Sampai pangeran sing nerang Nabi Isa doyan mangan. Iku mal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Nah, saat ini sampean ngerti toh, nak mulane Ruhin sering mangan iku makome dhuwur niku. Paham ya? Tapi masalahnya mangane krana lesu iku mari elek. Jadi mangan niku nunjukno nak kita iku basari. Mulane mangan ora dadi wali piye lho. Sampean misale lesu, nak lesu lemes. Bareng mangan gumregah. Ya Allah Gusti cek lemah, mletene kula jari duwe akal, ternyata mau butuh beras sing jarine gak duwe akal. Kita ini kan sering dinaifkan Tuhan tuh. Mulai itu manusia makhluk yang punya akal, makhluk yang punya akal. Jebule nak lemes butuh kangkung sing ra duwe akal, butuh beras sing ra duwe. Harusnya setiap makan tuh ada tamparan betapa dhaifnya kita, betapa naifnya kita. Mana banyak wali diangkat jadi wali justru pas makan. Saya itu belum pernah mukasafah kayak pas makan. Meskipun sekian detik tapi saya pas ngalami itu ya pas makan. Karena dengan perasaan tadi, ya Allah cek dhaife kula Gusti jarine mlete jebule butuh mana? Aja jajal menurut sanane muni makhluk paling terhormat paling diakal. Jebule gledak butuh kangkung, butuh keting sing mangane taek macam-macam. Akhirnya setiap mangan itu kita ngerasa dhaif, kita dhaif sekali. Tapi mangan ora ngono kan. Enak cocok mangan, bariku glegekan serokokan. Bariku klambi dicoplok waduh. Kula nu kadang ngiri baru kan sering takkan batiri kula turu. Cok penak urip dadi karo kan bareng. Aku ape turu wedi pangeran, ape mangan wedi pangeran, ndek dhuwit wedi hisab. Loro dadi ulama iku loro. Mulane ampun. Penak kados ruhen mangan. Beger bariku rokok atus ngantuk, kirain kemuli turu. Mulane ada ulama yang ndak iri orang awam itu udah ada. Iri kau. Cek enak dadi wong awam. Penak. Lho tenan kula mboten sombong, bojo kula nu nate nangisi kula gara-gara ngertos kula pucet, bar mangan pucet, Gus ana apa? Ya kula jawabe ngoten. Kula bodoni kan gak iso. Ya ora ana rasane dadi ulama, ya sing ngene iki nasibe dadi ulama, mangan runtusan tertekan. Lalekno lek Gus. Mulane kula sering ndelok mangan mbek ndelok TV kadang beda anak. Kalau ndak ya ndak bisa. Ya kira ora rasane dadi ulama. Ya itu karena tadi. Ini penting untuk basyariah. Mulane ulama kabeh ijma'. Ulama itu ayo lucu. Ulama itu orang paling dihormati itu Rasulullah Muhammad, paling dihormati ulama. Ewa semono, semua ulama menanamkan bahwa Muhammad punya al-a'rad al-basyariyah, punya sisi kemanusiaan. Kal marodi wal akli, contohnya kayak loro ambek mangan. Paham ya? Karena justru dengan sifat ini Muhammad bakal dianggap anaknya pangeran, dan itu sukses dari Nabi. Mergo mendudukkan Allah sebagai Allah, sing hamba tetap sebagai hamba. Nan disebut Muhammadun abduhu wa rasuluh. Mulane cara Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa teng akhirat yo pede Nabi Muhammad. Mergo atribut uluhiyah enggak ada sama sekali. Saiki wong Islam kadhe do bento, kadang-kadang pikirane Nabi Isa luwih sreg mergo sawangane luwih tirakat, Nabi Muhammad rapati tirakat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lha iku mergo ora dididik ulama. Jadi cara berpikir nganggo khayal ruhbaniyah, nganggo khayal kependetaan. Mulane Allah nak ngritik wong sene ngene iki wa ruhbaniyatanib tadauha ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah fama ra'auha haqqa riayatiha. Mulane jog ngaji niki sampean tauhide kudu bener, jog geman di pikiran sing gak anut ulama. Sak ngawur-ngawure ulama iku jek duwe referensi. Sampean ora cocok aku ora cocok gayane Gus Bagi ini boleh. Tapi ilmune ki kudu cocok. Nek ora cocok kudu mbok tandingi sik sing ya alime babak sik lah, kok ora cocok gampang. Mupapoh. Kok jelas. Apa cocokane ngenteni swarga? Kenara ketemu aja nganggep awune neraka iso wae sak dhuwur menak. Ya mesti ae. Mulane Nabi Isa ditakoki pangeran, "A anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah." Meskipun Nabi Isa iso jawab qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Boten Gusti kula boten ngendikan ngoten niku salahe kaumku.
Tapi apapun itu kita itibar kena apa Nabi Muhammad nak dahar di depan umum. Mergo ben ketok basyariah. Lah ketok basyariah iki sing diutarakno ning ayat iki illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswa. Mulane nak wali-wali ku seneng ngetokno tirakate dalail ramangan. Nak ulama walian senengane ngetokno mangane. Tapi kok cocokan dadi wali dhuwur ulama ora penak kuwi. Tapi ulama mangan ra iso lahap gara-gara sereten perkara mikir wae. Lah padha ra enak kan? Enak ya dadi wong awam koyo rugen wae enak. Toh mlebu swarga mergo fadhole pangeran, ra mergo alim-aliman. Enak deh. Dadi wis. Mau dadi ulama loro, misalnya jimen pengumuman ulama mlebu swarga. Padahal dadi ulama iku kudu hafal Quran, ngalim, hafal fikih, hafal macam-macam. Pengumuman kedua enteni mawon. Dan para penggemarnya, wah. Seru, malah jadi ulama rugi, kan? Saya ngandel aku rugi. Kayaknya jadi ulama tirakat sinau macam-macam, jule gelombang kedua pengumumannya dan bareng di swarga kan ada ala Gus jule bodoh. Mulane sahabat-sahabat itu seneng bareng ngendikan Nabi almarhum aman ahabba ya Rasulullah. Mumpung ketemu engkau saya melihat wajahmu tak marah-marah dari kanjeng Nabi. Kena apa ngono? Ya karena saya kalaupun masuk surga itu tidak akan ketemu engkau karena beda kelas. Terus dari Nabi wa udawi Nabi almarhum aman ahabba. Sebenarnya kowe iki iso ora. Lan faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wong sing seneng tenan mbek nabi mbek ulama sok ben dibarengno ulama. Tapi ngono iku dzalikal fadlu minallah, iku fadlule Allah. Astine ya ora tok tapi didok-dokno mergo dzalikal fadlu minallah. Jadi ngene nek ora ulama mun sampean ta ini pengumuman kedua. Enggak tak jamin mesti gelombang kedua itu dan para penggemarnya. Wis janjine pangeran wae wis. Gelem ra gelem. Lah kula ikhlas ra ikhlas ya. Ya ikhlas ra ikhlas ya. Ikhlas ra ikhlas ya sih. Mun penak wae dadi ben sampean ro nggih terus kenapa begitu penting al-a'rad al-basyariyah. Mulane ulama nyifati Nabi sidik, amanat, tabligh, fatona terus ditambahi al-a'rad al-basyariyah. Pokoke terjemahan bebas itu sisi-sisi kemanusiaan. Justru ini penting karena nanti yang menjadikan garis tegas bahwa kita manusia makhluk Allah di sana yang nggak butuh makan, nggak butuh minum. Justru itu hebatnya syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mergo pemisahnya jelas. Saiki wong malah bangga tirakat ramangan wis mangan ae pokoke poso Ramadan. Ake kiai sen wis pantes-pantese poso 10 suro, pola pokoke ditambahi sithik-sithik. Gak usah berlebihan terus Senin Kamis suro 17 Rejab nisfu Sa'ban. Bariku getun pah-pah. Kulo nu jarang poso, tapi kulo jarang mangan, dadi hisab kulo tuh. Lah timbang sing poso bariku bukane ngentekno. Ngentekno beras malah ra jelas kan. Paham ya, terus sampean ngertosan saiki kena apa Rasul kok disifati sederhana illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Karena dengan demikian beda banget mbek sifate Allah. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'a. Fa anta mongko te sira Muhammad iku misluhum iku padane kabeh fidzalika ing dalem mengkono-mengkono masalah kowe ya mangan lan mlaku ning pasar. Fidzalika fi akli ta'am wal masyi fil aswaq. Waqat kilalan teman-teman den ucapno lahum kedhe para rusul apa mislu mas padane perkara kila kang den ucapno apa malaka kedhe sira. Ya wis nasib mat ngene iku wis dikomentari wong nasib padha mek rasul-rasul dhisik ya dikomentari wong. Jare nabi ora kaya malaikat sing ramangan. Engko misale ramangan tenan, wong kok ramangan wis repot wis barno kono jare dawuhe pangeran wis mat barno, mat wis wong ora bener-bener mbah. Wajah kaya kiai ra kerja kiai ora kerja ngadalo salam template. Lah kok kerja kiai kok kedonyan. Aduh, sembaro. Oh, nganggur-nganggur apa? Barno ora mati dhewe. Yes. Kiai ra payu rapi, yang kiai wayah diponter. Kiai kok wayah ngene. Lah kok kiai ra wayah ra payu. Repot terus barno. Pokoke barno iki tiyang ngomong barno ben yo mana difitnah wong apa? Barno.
tinggal mangan rokokan bariku gregekan turu ora susah. Kula tak kenang nak difitnah wong kula tak kenang dawuh ulama-ulama kados Abu Yazid Al-Bustami ditakoki jenengan dirasani tiyang niki-niki Dekne iku sapa? Nggih tiyang. Lah ya tiyang. Tiyang iku gak sing ngatur uripku lan sing ora ngatur uripku lan matiku. Mulane ora masalah. Nek sing rasane aku pangeran ya masalah. Dadi wong-wong sing wis usul-usul, aku nak dirasani wong karepku ya susah, tapi ketika saya ingat dia ndak yang mengatur kehidupanku dan saya bisa istighna enggak butuh dia, maka rasanya dia ndak ada masalah. Jadi nak dirasani wong cara menghilangkan fadzakartu anni astaghni minhu. Saya ingat bahwa saya tidak butuh dia. Yang saya butuhkan adalah rahmate Allah. Makanya enggak masalah. Jadi nek dirasani wong nak berat ya skeling iku piye wae manungsa sing uripe ya bergantung mbek Allah. Kowe ya bergantung mbek Allah. Padha ora jelas kaya kok susah. Cara bojo kula andane kula ora ngono. Hei, nak dirasani wong elek, lha kowe apa ora elek? Nak dirasani kuwi lha kowe apa ora keliru? Nak cara wedok malah ngajak atur kempro-kemproan malah ilmune. Aku lho mboten ngoten, makom kula mun kados ngoten mun dhuwur dadi mboten ngoten cara berpikir mun ngoten. Nggih, fa anta misluhum fi dzalik wa qad qila lahum mislu ma qila lak wa qad qila lahum mislu ma qila lak. Mereka juga dikomentari sama seperti nasib Anda juga dikomentari. Ana kiai dikomentari susah urung pati kiai, nabi wae dikomentari. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun ba'dakum sebagian sira kabeh libadin maring sebagian sing liya tak gawe fitnatan ing dadi ujian. Iki kula bolak-balik fatwa teng mriki. Kowe ketemu wong ayu diuji gen, diuji syahwat. Ketemu wong elek diuji ngenyek. Kowe muni untu maju iku ya dosa. Tapi kowe muni ayu syahwat ya dosa. Lah mulane ketemu wong ayu ya fitnah, ketemu wong elek fitnah. Lah ora ketemu sampai ketemu gerduwo. Iki lho. Oh, aja kok terus rumuse. Lah ngono rasa ketemu wong, Gus. Lah ya malah ketemu gerduwo malah repot. Ya wis takdire wong ya ketemu wong ya siap-siap ngadepi napa fitnah ya paham gitu. Fitnah ya semacam-macam mau nak ketemu wong ayu syahwat, ketemu wong elek ngenyek, ketemu wong gede tomak, ketemu wong cilik nyepelekno ya padha salah ya. Mulane kula mbek Kiai Zuhud ora pati cocok. Ketemu wong ayu ra siap, ketemu pejabat ra siap. Lha masamu ketemu wong elek kok gak ngenyek tapi ya padha ae. Mergo ning ati sawangane ra ngenyek. Astagfirullah. Aja sampai anakku ngono. Padha wae. Sawangane ra ngenyek tapi muni ngono. Padahal wong Zuhud wae enggak to. Ora ngenyek langsung kok Gus, tapi muni astagfirullah amit-amit padha wae. Blok-blok. Oh, dasar. Ora usah ngono biasa ae maksudnya. Kados kula wis to cangkem elek salami ya wis. Kula biasa tak kok rugen lho piye ngene kok iso kriting. Ya biasa dene ya ora tersinggung biasa. Mun kunane mangsaku sugih mbok bonding pancet sih. Ya ora iso jebule pancet. Kok eling-eling ya pokoke sunai pangeran ketemu bojo, anak, ketemu wong liya sedanten wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kowe manja anak wedi ngelama, engko mbok kekang wedi anak seneng barange wong, wis ora ono bener e. Numat anak piye, Gus? Dikekang ben efisien, engko seneng barange kancane. Nak dimanja, mari nakal ngelama. Ya ora ono bare, bojo piye? Dimanja ngentekno donya. Dikekang seneng wong liya, lara kabeh. Oh, ora ana bare, nganggo akal ora ana bare, pasrahno pangeran. Makhluk iki pasrahno pangeran. Cah gaib sitok iki pasrahno pangeran. Dadi donga Gusti, kula bertahun-tahun ra iso nyiasati kawulane jenengan sing jenenge bojo. Pun kula balekno niku kawulane jenengan. Ilmu kula, buku kula mentek Gustine. Uji coba nggih mun 10 tahun, keadaan ndak membaik. Mun iki ngono ae wis ora usah mbok ilmoni, mbok konsultasekno. Barno wis kok senengane kok repot. Senengane kok merasa tak nggo solusi bam. Wong iku titahe pangeran kok mbok gawe apa? Solusi. Ra iso wis waja'alna ba'dakum libadin apa fitnah. Baliatan nek ujian. Ubtuliat dan jojo sapa alghani wong sugih bil fakiri kelan fakir. Wong sugih ku biasane ditangga fakir. Wis fakir mlete lama. Mbok gedhingi ra oleh mergo kesenengane Nabi wong fakir. Mbok cocoki ra iso mletene ra karuan. Ngger wong sugih dicoba wong fakir mlete. Wis pangeran lan jare kanca kula gumul kula Gus mbek cah yatim. Riyen rong yatim ra nakal, paling yatim tambah nakal. Ya iku cobamu apa. Mergo nak yatim nurut mbek kowe ki ngekeki rak mergo mbok opahi mbok kongkon nurut to. Lah nek krana nakal lak mergo krana yatime.
Lho nggih misale cah yatim nurut, jangan-jangan kowe ngekeki mergo nurute kena mbok kon ngalor gitu. Tapi misale cah yatim dikei dhuwit rugen 10.000 bareng kongkon ra gelem. Rugen tetep ikhlas. Berarti pangeran wis wae demi yatime iki. Lah nek nurut tak demi opahe. Ngono wis dipikir mbek pangeran wis barno ae. Ya bojo ya padha. Bojo nurut. Terus mbok opahi dhuwit gelem, mbok kumpuli gelem, bedane apa mbek lonte? Nurut kan lonte kan grep bayari. Nurut. Lah bojo gak wis mbok bayari kadang ra gelem. Wae iku bojo tenan ae. Paham? Dadi sanggep ngono ae kok repot, senengane kok repot. Paham dadi. Lha iku ilmu kelas berat iki dadi. Lah iya misale ngene ya, bojomu baru kei dhuwit. Mbok kumpuli gelem, lah bedane apa? Ambek lonte dibayari terus gelem. Tapi nak bayari mbok kei dhuwit tetep ra gelem bojo tenan. Paham kan? Gak siap deh. Nak diwarai ilmu, gak siap. Ana cah yatim nurut, mbok kongkon nurut, mbok kon nyeluk bojomu nurut, kon mbok kon apa nurut, mbok kei 10.000. Ngopahi apa krana yatim? Ngopahi. Bapak nak bojone wakal pelawayan kongkon ra nurut. Allah tetep ngutus kon ngekeki. Berarti krana perintahe. Wis anggap ngono ra wis dilatih ikhlas yo angel. Mulane anggere wong sugih dicoba wong fakir mlete wis ngono iku pangeran kaya ngono. Tugale wong loro wis ngerti ra lara awake ra berkutik tambah kecangkeman, tambah rewel. Ya ngono iku cobane ngrumat wong apa? Loro. Padahal zaman waras apik. Wis pangeran iku ubtul liyal ghani bil fakir wa sahabil marid. Wes saiki siap dicoba wis ngono. Siap ra siap wis ngono pakete pangeran ngono. Wa sahal lan dicoba wong waras bil marid kelawan wong loro usul-usul ngono. Wasyarif wa mulya bil wadi lan wong ino. Nah, yang misale kiai tirakat wis suwi walim, wayahe diangkat pangeran mulya. Kiai kok uripe enak-enakan. Waduh. Bareng kok kiai ini dicoba melarat, jute padha wae. Aduh, cek lara kabeh dadi kiai. Diangkat pangeran wayahe mulya jare kiai kok apa? Mulya mobile apik, duwe akeh. Dicoba ino jebule. Padha wae lara. Terus kon piye ya? Ya bener rugen bareng tinggal mangan segegen bar turun. Sing ngrasani cek lara ati, sing dirasani itu wis penak wis rasaku wis paling bener iki. Urip model awam ngono wis paling bener mangsa iki wis. Paham. Wasyarifu lan dicoba samulya bil wadi iklan wong sing ino. Yaqulu ngucap sapa asani sing kedua iku fakir, marid, wadi. Pokoke sing kelompok kedua lho fakir, marid, wadi. Oleh ngucap ngene fikulin ing dalam saben-saben suci malila aku nukal awal aku ora kok iso sugeng padha menusane kok ndekne ngono aku ngene padha menusane men pah-pah wis ngono dadi wis pangeran mali apa li kedhe ingsun la aku ora ingsun kal awali kaya sing pertama fikulin ing dalam saben-saben suci atas birun yo pertanyaane pangeran kowe dadi manusa wis tak takdir dicoba pertanyaane atas birun ana to sabar sira kabeh alama ing atase perkara tasmauna kang krungu sira kabeh man saking wong ubtuli tunggang dicoba sira kabeh bihim kelan kabeh kang dicoba sira kabeh bihim kelan kabeh kowe apa sabar ngrungokno cangkem elek sing mbok kowe krungu ngono ora krungu lah ya ana sing nyampekno sembah ngono kula nek wis wong alim wis jarang wong wani iku wae ya ana wong sing nyampekno meneh koyo rugen tambah akeh sing wani dadi ya tapi kula wis ilmune sakeh dadi tenang wis dadi wis bandel mulane iki siap-siap wis repot wis bener Luqman Hakim nasihat pertama ambek anak iku jegeman percaya omongane wong lha sebuti no Pak yo masyhur diceritakan Luqman Hakim ngajak anake numpak khimar ditumpaki bareng jare wong-wong khimar sitok ditumpaki wong loro terus Luqman Hakim wis dik nggih medun dituntun anake wong tuwa model apa enak-enak ning dhuwur anake sing nuntun akhirnya anake kon munggah bapake sing nuntun anak model apa bapake sing nuntun kok anake munggah uji coba terakhir apa nuntun bareng jare wong-wong lu karepe piye khimar sito dituntun wong loro cara Luqman Hakim aku tak terusno tak culno tapi cerita iku berhenti ning kono cara aku tak terusno tak culno mesti karepe lho piye khimar kok diculno Lah jenenge manusa. Aduh parah. Lah ya untungnya ceritane berhenti tok kono. Cara lah diuji coba keberapa coba. Kemungkinane kan diculno kan. Terus komentare wong piye? Lho piye kibar kok. Atas biru nono sabar sira kabeh alama ing atase perkara tasmauna kang krungu sira kabeh man saking wong
Ubtuli tunggang den coba sira kabeh bihim kelawan anas. Wis kaya apa sabar. Mohon siap sabar. Mohon iki kondang berarti. Ini kan jurusannya fikih. Jadi tentu fikih atau usul fikih itu semuanya diambil dari Quran. Bisa dikatakan fiqhul Quran atau minta fasiril Quran, tentu umurun fikih, tentu sesuatu yang terkait dengan apa? Semua orang mufassir itu pasti menguasai fikih. Saya itu bisa tafsir seperti ini itu ya barokahnya. Saya itu setengah hafal i'anah. Kalau kamu kan setengah hafal takrib aja enggak. Ininya pengasuhnya ini yang siapa ini yang Pak siapa ini? Pak Khairuddin. Namanya aja sudah salah itu Khairuddin. Api-api agama. Jadi kalau kamu mangkel sama Khairuddin bocah kok nakal gitu. Itu kalau diterjemah api-api agama kok nakal gitu. Jadi ya sudahlah, memang kekacauan itu khasnya dunia ini, jadi ya biasa aja. Begini saya beri contoh yang ekstrim ya. Jadi cara memahami Quran atau fikih itu kalau ingin paham serius itu cari sisi ekstrimnya. Itu pasti nanti kamu akan mau tidak mau. Misalnya bayangkan kenapa harus pintar mengemudi. Bayangkan kalau tidak pintar itu kecelakaan. Fikih juga gitu. Kalau kita tidak tahu fikih itu bayangkan paling ekstrim, yaitu tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena hadan nabiyyu, ini nabi adalah musyarri' atau yang punya otoritas syariat. Sehingga dengan logika itu kalau kita punya kaifiyatul ibadah, cara beribadah sing tukhalifu manhajar rasul, ya yang beda dengan apa? Manhajnya rasul, itu pasti masalah besar. Karena kita berarti musyarri' baru, maka kritik terhadap kias, ini tak anggap mahatali semua. Kritik terhadap kias itu apa? Potensi sebagai apa? Musyarri'. Tapi kritik pada faham zahiri ini tak anggap mahatali betulan, karena yang mimpin sudah Khairuddin. Api-api aku. Jadi misalnya begini, sesuatu yang sama itu kadang berdasar riwayat itu ketentuannya beda. Misalnya kalau kita pakai urutan dosa akbarul kabair, satu itu al-isyrak billah, kedua adalah qatlul mu'min, ketiga adalah az-zina. Tapi kadang-kadang untuk mengisbatkan seseorang musyrik atau mengisbatkan seorang itu sebagai qatil, itu saksinya tidak sebanyak zina. Logikanya kan semakin akbar, semakin saksinya lebih banyak, tapi kadang secara riwayat tidak. Sehingga apa yang dikatakan agama menurut hadis ad-din wa riwayah. Kalau menurut hadis agama itu riwayat. Karena kalau kita melogika takut kita sebagai musyarri', sebagai penentu lain atau rivalitas dari Nabi dalam membuat aturan apa? Syariat. Oposisi ya kira-kira gitu. Sehingga beragama itu harus riwayat. Nah karena beragama harus riwayat itu, saya termasuk orang yang ngapalkan hadis banyak. Saya tuh hafalan saya hadis itu banyak sekali. Bukan karena ingin lulus ma'adali, itu sudah ada ikhlas kalau ingin S1 bareng itu. Tapi ya gak apa-apa, gak ikhlas juga gak apa-apa. Semoga dimaafkan Allah. Tapi saya hafal hadis itu bukan niatnya kayak jenengan ingin jadi apa? S1 terus guru TPQ nanti ketemu banyak ustazah yang cantik itu gak bener itu niat itu. Tapi memang aturannya seperti itu. Saya beri sekian contoh. Kalau agama itu tidak selalu mengikuti logika kita. Saya memberi contoh logika sosial. Karena ini yang paling mungkin dalam perdebatan ijtihad. Kalau ubudiyah kan kita sudah taslim ya. Cara sholat pasti seperti itu. Tapi saya beri contoh sosial. Menurut Anda jujur itu baik apa enggak? Kita pasti mengatakan jujur itu baik. Tapi kebaikan jujur menurut agama itu harus berbasis halal dan haram. Begitu juga senyum, begitu juga komitmen, itu setelah halal haram. Tadi saya sudah bilang sama Gus Hasan Sadili, akhlak itu di bawah hukum. Andai kan senyum itu ibadah, itu orang-orang nakal yang rayu lelaki hidung belang, itu semuanya tukang senyum. Kadang ustazah sering merengut, karena kurang bicara atau apa, tidak tahu. Nah, nanti kalau senyum itu ibadah, berarti mereka lebih sering ibadah karena sering senyum.
Itu kalau sampean maling tidak konangan lapor ke pimpinan, mesti dianggap wah kamu bagus. Karena maling tidak konangan. Tapi ya bagus dalam konteks maling. Kamu judi kemudian kalah, kamu bayarkan sama yang menang. Kamu ya dipuji pejudi yang baik. Karena berkomitmen. Nah kita tidak pernah tahu sebetulnya kata baik itu harus berbasis syariat. Sehingga kita tidak pernah muji senyum itu baik, berkomitmen itu baik kecuali ba'da'an wa faqadzalika kullu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istrinya Nabi itu diajarin syariat itu beda dengan logika. Jadi kalau mbak-mbak ini yang cantik itu sering senyum sama Ustadz ini Pak Khairuddin itu haram. Karena dia pasti GR dianggap cinta. Nah, itu kesunatannya merengut, itu secara agama kesunatannya itu merengut. Apa bahasa Maduranya merengut tuh? Oh. Saya beri contoh, tidak betapa agama itu riwayat. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fala takhdu'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai para istrinya Nabi, jika kamu ngomong sama lelaki lain, fala takhdu'na bil qawli, jangan terlalu sopan. Takhdu'na dari kata khudu. Karena kesopanan seorang perempuan cantik pada lelaki yang enggak benar itu mesti ditafsirkan yang macam-macam. Jadi kalau mbak-mbak cantik bilang, monggo Pak Ustadz Khairuddin mampir ke saya. Wah pikirannya, meskipun Ustadz itu mesti pikirannya kemana-mana. Padahal tujuannya mbak-mbak itu mau tanya bab istikhadah. Tapi ini mesti enggak Khairuddin lagi pasti. Sudah agak-agak Saruddin. Sehingga aturan Quran jelas. Kebaikan khudu, kebaikan sopan itu harus ada ukurannya. Karena takutnya faya toma alladzi fi qalbihi marad. Orang yang hatinya sakit melihat senyumnya perempuan yang niatnya sopan sekalipun ditafsirnya yang macam-macam. Itu juga fiqhul Quran. Makanya basis kita adalah mengenali fikih itu halal haram dulu secara riwayat. Seorang lagi secara riwayat, jangan secara akal. Kalau selalu pakai akal, mungkin kita naif. Misalnya begini, ayam yang menurut misalnya pakar kesehatan dianggap terindikasi flu burung. Sementara bekecot yang menurut mazhab Syafi'i haram, kemudian malah ditetapkan sebagai makanan bergizi. Andai kan kamu jadi mufti yang mengikuti ilmu ahli gizi atau kedokteran misalnya. Kamu mengatakan apa coba? Terus kamu sok ahli usul fikih karena Mahatali baru masih seneng-senengnya dalil al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan, masih amatiran masih. Wah ini bekecot ini illatul hukmi sudah naf'u ya, memberi manfaat. Yang sementara ayam itu doror karena apa? Mengandung apa? Flu burung. Wah berarti yang bekecot halal, yang ayam haram. Kalau kamu bilang gitu kan taqabbalallahu minna minkum. Bisa dicorek dari daftar dai. Kalau saya seperti yang dikatakan MC, saya tidak pernah takut suatu saat tercorek apa tidak pernah takut. Karena kita sudah biasa belajar ilmunya wali. Artinya belajar ilmunya wali ya nomor satu cari ridhonya Allah. Saya tidak pernah ingin terkenal. Dan kalau saya terkenal kok termasuk dosa yang menterkenalkan karena saya jadi fahisabuhum ya alaihim bukan alayya. Kalau Allah mau menghisab ya yang kurang penggawean itu. Ya kalau yang saya ngajikan itu baik, yang dapat pahala yang terkenalkan itu. Karena mereka sudah tidak bisa dapat pahala lewat alimnya ya, sudah nge-share saja. Daripada niru alimnya berat ya sudah nge-share saja. Sehingga tadi saya sempat rembukan sama Gus Hasan Sadili. Kenapa Rasulullah itu ngendikan bu istul utammima makarimul akhlak. Makarimul akhlak itu mutammimah, penyempurna. Tapi setelah basis halal haram. Tanpa itu nggak bisa ada makarimul akhlak. Apa artinya senyum sebagai makarimul akhlak dilakukan fasikoh yang menggoda lelaki. Coba lembaga-lembaga rentenir itu yang cantik-cantik itu tukang senyum enggak? Tapi yang mulang di masjid ngobrai santri jamaah merengut. Berarti hadal ustad merengut,
Padahal kata Nabi konsen senyum. Ini lembaga rentenir senyum. Terus pahalanya banyak mana? Maka ukurannya adalah halal haram itu dikawal dulu. Baru setelah sesuatu itu halal, baru senyum itu sunnah. Ya, tapi kalau halalnya saja tidak kena, misalnya perempuan penggoda, perempuan nakal, terus senyum, ya tetap tidak ibadah, kan basisnya dari haram. Tak senyumnya MC ini, kan basisnya sudah ngatur dia itu haram. Itu haram. Jadi harus istighfar ya. Basisnya. Coba kiai kok diatur, jangan harus ngisi jam sekian Gus. Ngatur orang tua kiai itu nggak boleh. Nggak ada dalam akhlak apa taklim mutalim kiai boleh apa? Diatur nggak ada. Makanya ini sebagai percontohan. Saya tahu anak-anak di sini ingin ngatur saya habis isya, tapi supaya kamu dosanya tidak kebanyakan. Ada ngatur kiai. Saya minta ngaji sekarang. Ternyata sampean nurut. Semoga ini kafarah. Tidak rileks saja karena khasnya ngaji santri itu rileks. Mulai dulu lama kalau ngajar tuh ya rileks. Saya masih ingat jawabannya Mbah Mun. Aku itu sering dikritik orang. Kata Mbah Mun, saya sering dikritik orang kalau ngaji itu guyon. Kamu tahu kan Syekhina Kiai Mbah Mun kalau ngaji kan sering guyon. Banyak kiai khusyuk yang kritik saya. Kiai kok kalau ngaji guyon. Kata Mbah Mun gini, yang nggak bisa guyon itu karena ilmunya pas-pasan. Jadi melihat kitab itu sudah meruntus itu, sudah bodoh. Jadi nggak ada waktu untuk guyon. Jadi roh kitab, apalagi dilihat orang banyak, ilmunya kan pas-pasan. Itu pasti nervous dulu itu. Jadi justru kiai guyon itu bukti alim karena masalahnya selesai. Lo coba kalau kamu udah alim ngaji, mbok ahli guyon kayak apa bisa guyon ndak? Oh meriang ini ya jibu taya jubu ini. Enggak pusing. Ini ala kulli mukallafin apa mukallifin sudah pusing lagi. Lama-lama tadi faman mongko sapane wong saraka nyolong sapa man albedo ta ing anduk. Sampai muridnya bingung. Pak, saya punya anak endok. Karena ejaan Latin itu kalau tulisan pegon itu anduk sama endok itu dia bacanya albedo itu bukan endok tapi anduk. Terus kata kiainya karena gak mau kalah. Kan sama, nyuri telur ya haram, nyuri anduk ya haram. Karena gak mau kalah ya. Karena temanya mencuri apa? Mencuri endok sama anduk kan? Sama-sama haram. Yang repot walillahi mulkus samawati wal ardi, Allah punya langit wal ardi lan bom. Karena dia bumi, dia bacanya bom. Ketika diprotes ya sama. Langit dan bom kan ya sama milik Allah. Wah ya repot. Ada orang seperti itu. Jadi untuk mengkaji fikul Quran itu pastikan status halal haramnya dulu. Tanpa itu basis makarimul akhlak tidak bisa. Seperti tadi, kesunatan senyum bagi seorang perempuan itu harus berbasis halal pada orang yang halal. Kalau ndak ya tadi fala takhdu'ana bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi. Kalau istrinya Nabi saja punya aturan nggak boleh senyum-senyum baik-baik sama lelaki yang nggak jelas-jelas begitu. Apalagi yang nggak istrinya. Itu sudah tak tafsirkan. Dia tadi mbak-mbak yang senyum pada Ustadz Khairuddin mau tanya istikhadah tapi mesti GR-nya ini. Wah, berarti seneng saya. Itu kan parah ya. Itu fayat ma'alladzi fi qalbihi. Kalau marodunya santri paling banter ingin dinikah. Kalau marodunya orang nakal kan lebih dari itu keinginannya itu. Nah makanya ngaji fikih itu harus minimal itu ya mu'in, i'anah itu setengah hafal. Kenapa saya syaratkan setengah hafal? Kata ulama-ulama, belajar ilmu itu gampang. Kata beliau-beliau itu at-ta'ahul lil torfi, ya, belajar sebagian tapi sampai ta'ahul, sampai ahli betul. Semal ihtidak bibagi. Kemudian dari kamu ahli itu pola-polanya akan kamu ketahui. Karena ilmu itu mesti polanya sama. Ya polanya itu sama. Misalnya begini, hukumnya bohong itu apa? Tidak sama jawab, hukumnya bohong. Haram lah itu termasuk amatir teman. Belajar usul fikihnya apa? Keliru. Kalau kamu jawab bohong itu ada yang wajib.
Ada perempuan mau diperkosa sama orang fasik, lari sembunyi di rumah kamu. Terus orang fasik tadi tanya ke kamu, apa ada perempuan ke sini? Kamu wajib bohong, mau wajib jujur? Wajib bohong, makanya ini salah asuh ini mesti itu. Maka kalau dalam analisis usul fikih, al-kitsbu ya'tarihil ahkam al-khamsah. Dalam bohong pun ada ahkam al-khamsah. Dan itu Nabi sudah memberi isyarat. Tidak termasuk bohong orang yang mendamaikan dua kelompok. Ada sekian contoh yang bohong itu enggak dihitung dosa. Makanya hadadin ini butuh riwayat. Kalau menurut logika bohong itu haram. Tapi misalnya ada seseorang fasikoh, misalnya lonte nakal. Janjian sama hidung belang. Malam ini tak booking, kamu tak bayar. Itu wajib nepati apa wajib ingkar itu, Pak? Kalau kamu bilang nepati janji itu wajib, berarti itu wajib. Maka saya bilang tadi saya bukan sama Gus Ansadzeli. Coba ajarkan bahwa baiknya nepati janji, baiknya senyum itu harus berbasis halal dulu. Kalau senyum yang melakukan perayu fasikoh, ya jadinya haram. Nepati janji yang melakukan fasikoh ya jadinya haram karena janjian untuk melakukan perzinahan. Nah ini kamu harusnya fikihnya Mahatali harus seperti itu. Jangan nurut Pak Khairuddin ini apa? Ini amatir. Masalah. Masa kenal saya baru ini sudah ngatur. Ini harus sepakat yang ngatur kiai itu bisa. Wong guru saya aja jarang ngatur saya kok orang lain ngatur. Itu Mbah Mun kalau nimbali saya mesti bahak takoi nak pas nganggur kontrine. Ini ndak ngundang tanggalnya, jamnya diatur. Semoga Allah mengampuni. Ndak supaya Anda sadar bahwa di balik aturan-aturan prosedur juga aturan etika bainal ulama. Oke, aturan prosedur saya harus ngisi jam sekian. Itu aturan prosedur. Tapi aturan prosedur ini tidak mengalahkan hukum taklim mutaklim. Makanya semoga ngerubah jadwal ini bagian dari kafaroh ya. Saya teruskan. Jadi fikih itu harus Anda itu harus setengah hafal. Ya minimal takrib mu'in. Nah, barokahnya setengah hafal ini kamu punya basis. Basis, kalau basisnya kuat nanti bisa ihtidak ila bagihi. Misalnya begini. Kalau kamu maknani qasrul sholat itu apa? Coba. Tidak jawab saja. Meskipun amatir jawab saja. Qasrul sholat. Apa gurunya yang tak tanya? Nanti kalau nggak tahu malu kan. Ya kalau murid nggak bener kan pantas. Meskipun nanti nggak bener saya nyalakan gurunya juga. Coba jawab, qasrul sholat itu apa coba? Loh iya, maksudnya gimana? Dari 4 menjadi 2. Kalau dari 3? Enggak kan? Dari 2? Enggak bisa. Itu pengetahuan standar ya. Pengetahuan standar. Amatir. Tapi cukup lah. Cukup untuk ngelamar anak Pak Kaji itu sudah. Tapi sebetulnya ada qasrul sholat yang makna lain, yaitu minal wujub ila tarkil wujub, atau minal haram menjadi tidak haram, atau minal ibtal atau mubtilat menjadi tidak mubtilat. Karena ayat itu turun ketika perang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholat. Itu ulama tafsir itu ijma, dan ini Anda pasti tidak tahu. Karena gurunya aja belum tahu ini. Itu sebetulnya ayat itu bukan turun tentang rubaiyah menjadi sunaiyah. Tapi tentang hamlud dam fi sholat itu nggak boleh. Tapi gara-gara perang menjadi boleh. Bergerak salah sukharokatin mutawaliyatin normalnya nggak boleh, gara-gara perang menjadi boleh. Maka di situ maknanya qasrul sholat adalah minal wujub menjadi tidak wujub, minal ibtal menjadi tidak ibtal. Tapi kan kita kan dari dulu belajarnya amatiran gini. Jadi ya sudah qasrul sholat pokoknya papat jadi 2. Itu sudah pinter. Makanya di antara terusannya ayat itu kamu harus membawa pedang. Karena padahal membawa pedang ini kadang mulat toh bidam. Pedang ini penuh dengan darah. Jadi antak suruh minas sholat tentu makna pokoknya seperti tadi 4 menjadi 2. Tapi ada makna yang justru dibawa oleh sejarah ayat itu sendiri, yaitu normalnya orang sholat tidak bawa darah tapi ditoleransi saat perang. Nggak boleh gerak, ditoleransi saat perang. Misalnya sholat istiqbalul kiblat wajib tidak? Wajib. Tapi fi syiddatil khaufi wajib tidak? Tidak. Nah itu ya qasrul sholat namanya.
Jadi kosru maknanya mencendak, memperpendek dari syarat misalnya 100 atau 10 menjadi tinggal 4. Jadi kosru itu misalnya syara itu sihati sholat 10 gara-gara sidatul khauf menjadi 4. Laminas asroh ilal arba'ah ini juga kosru. Paham tak ya? Enggak, kalau ilmu yang kelas tinggi nerangkan ustadznya. Nanti muridnya tanya ustadz. Jadi artinya apa? Kamu bisa memahami gitu tuh kalau mutabakhir bil arabiyah, karena dari awal maknanya kosru itu nyendak. Nyendak itu bisa tadi dari syarat 10 menjadi 4. Itu juga kosru. Coba dalam sholat sidatil khaufi yang dikurting berapa coba? Yang didiskon. Bisa gerak lebih dari 3 kali. Boleh hamlun najasah yaitu hamlut dam. Boleh tidak istiqbalul kiblat. Bahkan mungkin boleh ngomong dengan kadar yang penting untuk keselamatan orang Islam. Misalnya ada orang Abu Jahal mau bunuh Ustaz Khairuddin, kan bahaya bagi agama ini. Kalau Khairuddinnya meninggal. Terus kamu bilang, ya Ustaz, memperingatkan dia supaya tidak dibunuh. Kalam seperti ini juga tidak membatalkan sholat. Karena tidak dianggap ajnabi. Meskipun ini sangat mufhim, bukan sekedar karena beberapa kalimat. Nah seperti ini itu namanya juga qasrus sholat. Tapi kita kadang-kadang terjebak. Qasrus sholat itu maknanya ya dari rubaiyah menjadi sunnahnya. Tapi kalau kamu nanti ngaji tafsir, ya maksudnya yang sekelas ini ya jangan hanya tafsir Jalalain, itu nggak ada. Nanti kamu protes, Gus Pak sudah tak cari di Jalalain nggak ada. Yang mesti nggak ada. Ya minimal ya tafsir yang 10 jilid. Yang belinya saja sudah susah apalagi bacanya. Ya kan yang belinya aja sudah apalagi bacanya. Kalau pakai maktabah Syamilah itu kitab bakhil itu namanya. Orang kok gak mau modal itu. Beli HP 3 juta mau, pas mau beli kitab hanya pakai maktabah Syamilah. Berapa harganya? 20.000. Itu kriminal menurut saya itu. Untuk calon ulama itu masalah. Karena kalau tradisinya ulama kan baca kitab, ditakriri, dibandingkan, terus dimuqabalahkan. Nah kalau kau tunggu maktabah Syamilah mau kamu takriri gimana ya? Apalagi nyuwun sewu kalau ada tahrif atau apa kita ada ikut tanggung. Saya itu punya kitab Ihya itu kalau nggak 5-6 dari beberapa percetakan yang beda karena takut kadang tahrif. Apa? Tahrif itu potensinya begini. Makanya saya sarankan kalau Anda ingin mengkaji tafsir itu minimal i'anah itu setengah hafal. Karena dari hafal, kenapa saya milih i'anah? Karena qoribu ahdin bina, dekat sekali dengan kita. Misalnya sanad saya, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hashim pernah ngaji Syekh Mahfud Termas ngaji Sayyid Abi Bakar Satwa Sahibul I'anah. Kalau saya sanad dari keluarga saya, malah mbah saya kandung, itu pernah ketemu sama Sayyid Abi Bakar Satwa, pernah ngaji. Kalau sanad guru memang saya harus muter sampai 5. Di sebelah kiri juga sama, mbahnya istri saya namanya Mbah Murtado, sama mbahnya Mas Kamil itu pernah ngaji Sayyid Abi Bakar Satwa. Sama saya tak cerita. Misalnya begini, ada kitab tuh membuang la, dengarin ya, membuang la. Itu kalau Anda yang hanya belajar di Mahatali seperti ini, mungkin buang la itu aneh, karena la itu kata inti, tidak itu kan kata inti. Tapi di orang Arab, buang la itu biasa. Jika tafsir Jalalain selalu mengatakan la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, la zaidatun, la difonis ya zaid. Wong la itu maknanya tidak kok dikatakan. Karena memang dalam muhawaratul Arab atau muhadasatul Arab mereka bilang lawawo. Orang Arab itu kalau bilang wawo itu gak marem kalau tidak dimukadimai lawawo. Sehingga lah divonis zaidah. Tapi problem dikatakan zaidah begini, apa betul iya? Karena kebalikannya juga ada. La itu ada tapi di lafaz tidak ada. Maksudnya di lafaz tidak tertera. Misalnya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Coba kalau kamu maknani tanpa la, orang yang mampu puasa pun enggak maknani tanpa la. Makanya tadi mukadimah saya kan kalau ingin belajar ilmu cari sisi ekstrimnya. Misalnya kalau kamu kangkang itu jelek, bayangkan kalau untuk cah jelek, tahu-tahu anak kamu jelek banget gitu. Itu kan cari sisi ekstrimnya. Itu kan tahu-tahu anak kamu nyesal punya bapak dan ibu kamu. Karena sekali pesek keriting, bojomu ya pesek keriting, terus anakmu kayak orang Afrika. Nah lanang apa terus wedok? Itu kan kamu ikut dosa. Karena membuat generasi yang nggak laku rabi gara-gara salah. Ikut dosa.
Makanya sebetulnya kalau nuruti logika cawe wedok untuk calon lanang elek agak sunat karena nolong merubah. Agak sunat sebenarnya. Tapi bisa saja cowoknya ini yang haram karena memperburuk. Karena biasanya kalau yang sahabatnya besar itu yang jadi. Karena yang wedok cantik, yang lanang jelek kan yang semangat yang lanang. Biasanya anaknya mirip. Nah, itu masalah kan enggak. Itu kalau menurut di fikih itu logika, tapi fikih kan enggak logika juga apa? Riwayat. Saya teruskan ya. Kalau Anda tahu di fikih yang boleh fidyah itu kan az-zamin orang yang lumpuh atau asyekh sing marot sing la yurja buruhu. Saya ulang lagi, kalau kita ngelotok fikih yang boleh bayar fidyah itu siapa? Orang yang sudah lumpuh atau orang tua yang nggak mungkin sembuh lagi, maka dia dianggap nggak mampu puasa diganti fidyah. Karena ada kepastian fikih demikian sehingga ketika kita baca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu tetap kita baca la yutiqunahu. Kenapa kita tahu itu? Karena basis fikih kita cukup. Meskipun tidak ada la tapi basis kita mengarah ke la. Berarti yang menentukan kamu alim itu basis fikih apa basis lughat? Basis fikih. Kebetulan secara lughat disahkan. Apa bukti disahkan secara lughat? Ada kalimat biasa yang tidak ahkam syariah tapi buanglah. Tawahi tafta'u tazkuru Yusuf ela tafta'u tazkuru Yusuf. Ketika Nabi Yakub sampai setengah buta, kata anak-anaknya, sudahlah bah, kamu itu terlalu selalu ingat Yusuf. Tawahi tafta'u ela tafta'u, artinya ada membuanglah di dialog-dialog biasa. Kalau dalam dialog biasa bisa dibuang, maka dalam hukum juga bisa dibuang, kayak wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ela yutiqun. Ada lagi contoh yang mesti membuang lah. Ini mujma'alah pasti. Maksudnya secara makna pasti mujma'alah. Mungkin ada yang mengkaji fikul Quran. Ada ayat di bab kalalah itu yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ini mruun halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisuma tarok sampai saat terusnya terus ditutup apa yubayyinu wallahu lakum an tadillu. Coba maknani tampallah. Wow, sesat semua. Cara sekretaris tadi sudah di X semua. Coba kalau maknani tampallah. Yubayyinu nerangaken sapa Allah memberi penjelasan an tadillu supaya kamu sesat. Betapa bodohnya kita. Itu jelas menyimpan la dan mujma'alah, nggak mungkin kamu maknani tambah la. Karena kalau tambah la maknanya Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Itu mbok guru paling goblok pun tidak akan segoblok itu gitu. Akhirnya tafsir Jalalain ya urun, biasanya urun itu urun rembuk an sama ta terus dikasih la ya, biasanya tafsir Jalalain kan gitu. An terus dipotong ditambahi la ini di luar kurung karena enggak Quran, yang dalam kurung Qurannya terus la itu urunnya Imam Suyuti atau tafsir Jalal. Pasti maknanya musma'aleh membuang la. Nah kalau ada yang tidak membuang la pasti punya solusi lain yang maknanya sama. Misalnya gini, kalau kamu belajar nahwu, saya ulang lagi, kalau kamu belajar nahwu alfiyah lah. Saya alfiyah juga sarahnya itu setengah hafal karena saya butuh paham. Ya butuh paham. Kamu milih mana buang la sama buang mudhof? Populer mana di nahwu? Ulama nahwu ada yang milih lebih populer buang mudhof. Misalnya was'alil qaryah was'al ahlal qaryah. Ya misalnya gitu. Nah makanya ulama daripada buang la itu enggak pati lughatun ma'rufah, enggak pati begitu dikenal, milih buang mudhof. Artinya terus bilang gini, yubayyinu wa lakum karahiyata antadillu. Allah memberi penjelasan karena Allah tidak suka kalau kamu sesat. Terus karahiyah dibuang. Nah ini kan urusan makna, urusan pilihan lughat, tapi semuanya sepakat maknanya harus seperti itu. Tapi ada yang milih buang la, ada yang milih buang mudhof. Lah kira-kira secara rasa nahwu kamu milih mana sih? Mungkin orang lagi saya kok milih. Tapi tetap kita tahu, nggak mungkin yang dimaksud Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Kalau menurut saya pribadi suka buang mudhof karena lebih familiar. Memang buang mudhof di bahasa Arab itu familiar. Bukti paling gampang itu di bab taukid. Di bab taukid kalau kamu ngaji nahwu bab taukid. Ja'a zaidun nafsuhu apa? Ja'a zaidun nafsuhu atau ja'a zaidun ainuru. Itu semua ahli nahwu mesti bilang begini. Yang ahli loh ya, enggak sampean, yang ahli nahwu pasti bilang begini.
Taukid itu dipentingkan untuk memastikan hadal kalam la yahtamilu mudhofan. Bahwa kalam ini tidak terjadi pembuangan mudhof. Karena kalau dalam bahasa Arab ja'a zaitun bisa saja ja'a gulamu zaitin atau katibu zaitin atau tilmizu zaitin. Sampai butuh taukid itu saking seringnya di bahasa Arab itu ada buang mudhof. Sehingga orang Arab kalau ingin memastikan Zaid sendiri yang datang harus ngomong ja'a zaitun nafsuhu. Karena kalau zaitun saja bisa artinya katibu zaitin atau gulamu. Berarti buang mudhof populer enggak? Populer sekali sampai ada bab taukid untuk menghilangkan kemungkinan itu. Saking seringnya, apa? Saking sering. Itu kalau kangkang sedang gaya itu kan wah saya rabi keluarga Ki Astad. Baru tanya keluarga yang mana? Ponakanya apa cucunya? Enggak candalem, enggak. Karena gue gaya-gayanan kan harus ngomong seperti itu. Nah. Sehingga dalam level ekstrim ilmu kalam atau ilmu tauhid, saya ulang lagi, saya mukadimahnya tetap sama ya. Cari sisi ekstrim dalam mengkaji satu ilmu, ya cari sisi ekstrim. Misalnya kalau kita ada buang mudhof, kamu bisa nggak maknani ini secara ilmu kalam atau ilmu tauhid? Wajah rabbuka wal malaku soffan. Coba maknani tanpa buang mudhof. Kaya Allah kaya dirijen. Wajah alan teko sapa rabbuka pangeran sira wal malaikatu lan wal malaku lan malaikat oleh teko soffan hale baris-baris. Jadi sok kiamat itu Allah berbaris. Kriminal enggak kalau dalam ilmu tauhid seperti itu? Kriminal kan karena di sini ada tasbihu wa bil khalqi, menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau ayat yang lebih ekstrim lagi. Hal yang zuruna illa satruse illa ayatiyahumu wa fi dzulalim minal ghamam. Allah datang di segumpalan awan. Coba kalau maknani tanpa buang mudhof. Berarti kan ada takayuf. Ada takayuf membayangkan Allah itu kayak makhluk. Jadi bayangkan kiamat Allah baris di depan sebagai pimpinan baris, terus malaikat di wong ayat terus dalile qala ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku. Iku salah maknane tak goblok wonge kan gitu mesti orang ini. Sehingga mau tidak mau kita takwil. Rabbuka di sini rasulu rabbik. Sama lihat di tafsir ahli sunnah wal jamaah. Rabbuka rasulu rabbik atau amru rabbik. Saat itu datang perintah Tuhanmu yang mengharuskan para malaikat berbaris. Bukan Rabbuka dengan arti zat. Karena Allah sebagai zat la yahullu fi makanin. Allah wajib mukhalafatul hawadits. Nah, kalau Mahatali mau mengkaji fikih itu juga harus mengkaji lugat. Saya itu mengkaji kitab usul fikih banyak, lubul usul, jamul jawame. Itu di separuh akhir pasti tentang lau itu kayak apa, inna kayak apa, ka'anna, ya Mbak. Nah orang kebangetan berarti khatam. Karena nggak bisa kita mengkaji usul fikih tanpa tahu aturan-aturan lughat karena ilmu itu didapatkan dari Quran dan Quran adalah wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin Arabi mubin. Jadi hadal Quran al-lisanul arabi. Kamu enggak tahu lughat enggak bisa. Makanya pernah ada khotib amatir, ya tentu khotib ini amatir. Kalau ketemu saya pasti tak PHK ya. Atau tak penjara lah malah. Bukan sekedar tak PHK tapi tak penjara. Itu ada khotib amatir mendalil ketika khutbah. Yaitu dia mungkin saking gobloknya atau khotib pesenan karena enggak tahu lah pokoknya. Atau ya baru habis dimari istri jadi goblok. Karena penyumbang kegoblokan para kiai itu istrinya kan. Sudah jelas. Itu kata Pak Said gitu. Kiai pinter kaya apa, profesor pinter kaya apa. Ini kalau kata Pak Hasyim Muzadi itu masyhur ya. Ini ada ponakanya. Banyak profesor yang menjadi goblok karena apa? Istrinya. Jadi sudah belajar teori macam-macam pas mau ke kampus dibentak istrinya. Itu sudah di kampus blank. Hilang gitu. Kiai juga gitu, ilmu sudah disiapkan mau bentak itu tuntas. Itu saya punya cerita dari bapak. Dulu para kiai itu pernah ngaji di dalam di rumah. Bareng kiai itu biasanya kalau pas latihan kiai itu rezekinya kan belum lancar. Karena ya biasalah diuji sama Allah. Dia agak-agak miskin atau ya miskin betul memang. Itu istrinya kan marah-marah. Karena ngajinya di rumah itu sampai istrinya santrinya itu dengar. Yus kono anakmu pakani kitab, maksudnya wong wayahe blonjo kok tetep ngaji. Akhirnya terus kiainya bilang, "Wis ngaji ning pondok, ngaji ning pondok." Jadi kiai ngaji di pondok itu karena tragedi itu awal.
Itu awal peralihan dari rumah ke pondok. Semenjak itu kayak jadi mujma'ah. Kalau ngaji di pondok saja. Ya, karena itu tegangannya lebih aman, lebih aman. Jadi kalau ada kiai kok berani ngaji di rumah jam belanja, apa? Kalau habis sisa agak keren. Karena istri sudah mandi, sudah aman semua. 6:30 pagi. Jadi kalau ada kiai berani ngajar di rumah jam-jam belanja itu tak puji. Apalagi berani di istri kedua, oh tambah hebat. Tambah hebat. Ada yang berani. Terus nggak ada masalah? Apa ada masalah disembunyikan? Banyak, mesti banyak. Saya teruskan. Di sini ada yang hafal Quran santri kamu? Ada. Gurunya hafal nggak? Itu masalah. Bid'ah itu termasuk. Muridnya hafal, gurunya enggak. Si khotib tadi dalil begini. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Yaitu tentu nakah itu hanya muta'addi limafulin wahid. Ya saya ulang lagi, nakah itu muta'addi limafulin wahid. Yang binafsihi ya. Yang apa? Binafsihi. Kamu harus belajar nahwu. Saya bisa tafsir seperti ini ya barokahnya saya pernah nakriri alfiyah, saya pernah. Sampai sekarang saya itu masih belajar ilal. Kamu jangan kira saya sampai sekarang masih belajar ilal. Karena saya tahu ilmu ini sudah mau mati. Karena yang mahatali aja tidak mesti bisa, apalagi yang enggak. Padahal maknanya mahatali itu apa? Kelas tinggi. Buat tinggi bingungnya, buat ilmunya ada tahu. Al-alif fitakhayur au fil ada. Walinya kan kalau dalam ilmu balaghah kalau makmul dibuang itu umum, jadi nggak jelas al-alifi apa kan nggak jelas karena makmulnya dibuang. Jadi bukan saya nggak jelas, memang secara ilmu balaghah gitu, kalau makmul dibuang itu umum. Jadi harusnya sampean tanya, Pak ini ali apanya Pak? Ali ilmunya apa ali? Karena tadi kadang santri itu nggak berani boyong. Saya pernah punya cerita unik dari Mbah Mun. Kiai itu latihan, jadi kiai itu latihan. Kata Mbah Mun gini, saya itu pernah husnudzon sama santri yang kalau pereinan itu tidak pulang. Itu Mbah Mun anyaran Kiai itu dipuji, wong pereinan kok tidak pulang, berarti capek, sregep itu. Tapi Mbah Mun itu betapa kecewanya ketika santri itu dipanggil, "Cung, pereinan kok tidak pulang kenapa?" Nah, ning omah kan ngarit, Mbah. Jadi artinya Mbah Mun tuh kecewa karena husnudzonnya itu enggak tembus gitu. Nah bisa saja sampai meneruskan Mahat Ali itu bukan karena nyari ilmu, neng omah wopo gitu. Jadi husnudzon itu ya kalau keterusan itu ya jadi goblok gitu. Saya tidak tahu, coba niat kamu Mahat Ali itu nyari ilmu apa daripada di rumah nggak jelas. Tidak usah dijawab, itu sudah kita bisa dijawab. Ya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Terus wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Karena depannya wala tangkihu, berarti maknanya kan gini. Wala tangkihu lan ojo nekayo sira kabeh ayyuhal mukminun, karena khitabun lil jamil mudzakkar ya, khitabun lil jamil mudzakkar. Al musyrikati yang pira-pira wedok musyrikah, perempuan musyrikah. Nah karena depannya bifat khita, saya ulang lagi, karena depannya bifat khita. Ayat yang kedua atau alinea kedua ya, alinea kedua atau qadhiyah kedua itu tetap dibaca wala tangkihul musyrikina hatta yu'min. Tetap dibaca wala tangkih. Itu sehingga orang Arabia enggak hafal Quran tapi dia malakah bil Arabia. Saya ulang lagi, dia ada ahli Quran tapi malakah bil Arabia karena dia dzauqus salim, al-urbul khulsu, dia orang Arab asli yang belum tercampuri oleh mu'arrab, oleh Arab-Arab palsu. Tidak Arab muwalladin kalau dalam bahasa balaghah. Terus bilang gini, ya khotib, katanya Pak Khotib, apa betul itu Quran? Kalau itu betul Quran, saya kecewa dengan Quran. Kan? Karena maknanya menjadi gini, wala tangkihulan ojo nekai siro kabeh para mukmin lelaki, karena khitabun jamil mudzakkar. Al musyrikina ing lanangan musyrik. Yang mau nikah sama lelaki musyrik itu ya siapa? Gitu. Mbok tidak usah dilarang, ya tidak akan kita lakukan gitu. Mas. Artinya gini kan menjadi tidak mutu kan, misalnya saya ngandani jenengan congkang ini kan kalau sini bahasa Madura Kang ya Kang sama Kang gue jonekah mbek Pak Khairuddin nggak usah dilarang juga nggak akan kamu lakukan, bisa muta-muta kamu kalau nikah sama lelaki kan gitu. Tapi kalau dibaca bifat khita maknanya seperti itu, kalau bifat khita maknanya seperti itu.
Maka semua ulama qurra ijma, saya ulang lagi ijma bacanya bidomit ta apa? Sehingga maknanya gini, wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali, terus maf'ul awalnya dibuang banatikum ing pira-pira anak wedok sira kabeh atau mauliyatakum ing wong wedok sing mbok waleni sira kabeh. Jadi hadil ayat khitabun lil auliya wala tungkihu ayyuhal auliya wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali banatikum ing pira-pira anak wedon sira kabeh mbok nekahno al musyrikin ing lanangan musyrik. Itu baru benar. Kebetulan di Jumatan itu ada orang alim. Ya orang alim itu bisa saya, bisa Pak Khairuddin. Tapi andekan di polling pasti orang milih saya. Ya. Maksudnya sementara ini, tapi nanti nggak tahu saya. Kalau dia sregep terus nyalip saya nggak tahu. Tapi itu agak mohal itu. Agak mohal. Ya setidaknya mohal adatan, bukan mohal yang ini. Ya, mohal ya. Mohal adatan ya, bukan mohal yang kotan, tapi mohal apa? Adatan. Ya bukan mohal aklan ya. Terus ada kiai bilang gini, ndak itu yang salah, ndak Qurannya, khotibnya. Itu semua Quran bacanya bidomit. Maka kalau sampai mengkaji Quran itu harus seperti ini, cari sisi ekstrimnya. Betapa fatalnya kalau kita salah harokat. Tapi dengan membayangkan gitu kan, tapi salah harokat kan buruk betul gitu, karena maknanya jadi parah ya, bisa berubah. Sehingga kita lah, tapi karena orang kadang wala tangihu itu bifat kita terus belakangnya ikut dibaca wala tangihu. Coba kalau kena adzauqus salim minal urbil khulsi, orang Arab yang masih murni itu eskal betul, karena maknanya menjadi dan jangan kalian menikah sama lelaki musyrik. Gua tidak usah dilarang ya gak akan terjadi. Nah terus kembali lagi ke fikih. Jadi pastikan fikih dulu. Kalau fikih sudah dipastikan, kamu baru tahu tentang lughatul Arabi atau istimalul Arabi atau al-lughatul Arabiyah. Tapi saya bahasakan lisanul Arabi. Saya beri contoh terakhir. Ini kan kebetulan tidak dibatasi. Yang saya dibatasi saja mau mengakhiri ini. Saya biasanya kalau ngisi ya 35 menit. Ini tinggal 5 menit. Ini terserah ustadznya. Ada sesi tanya apa enggak? Kalau ada sesi tanya, resikonya yang goblok kita goblokin. Itu resikonya. Kedua, gurunya rata tanggung jawab. Nganti takok ngenteni ngundang kiai. Karena gurunya nakalan, belum dicucuk, belum dihormati, tapi kalau ada muskil nyewa kiai. Itu minsui adabi itu. Pasti guru yang enggak baik. Dicucuk mau, dihormati mau. Ketika ditanya, doa Gus Pak aja. Itu ndak akhlak yang baik. Itu ndak akhlak yang baik. Lo tanyakan siapa saja itu akhlak yang nggak baik, seperti itu, tidak akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak nggak baik itu kita ikhlaskan terjadi ya monggo. Tapi saya maafkan. Begini misalnya, pastikan bahwa hukum fikih ini kan apa? Jurusan kamu kan fikih wa usuli dan katanya tadi fikih tafsir. Saya pastikan tafsir itu gampang. Pastikan kamu tuh alim fikih. Ya tadi minimal tuh setengah hafal ya. Tidak harus hafal betul, tidak mungkin. Nah, potongan sampai itu tidak mungkin setengah hafal. Ini bukan sultan, bukan sul yakin. Bukan sul yakin. Kalau sultan masih baik, ya Pak. Sul yakin. Lu sama tidak usah tersinggung, biasa aja. Wong saya hanya ngomong, hati saya tetap husnudzon. Bedanya ulama sama enggak gitu. Ulama itu rileks tapi hatinya salimal qalbi, salimas sarir. Kalau orang munafik lesannya bagus tapi hatinya jelek. Jadi kalau saya lesannya bagus, terlalu bagus malah bahaya. Karena khasnya orang munafik tuh lesannya bagus. Wah, saya ngawur itu masih ada ilmunya. Saya ngawur sama kamu tidak ngawur itu masih benar saya ngawur. Karena ngawur pun ada apa? Ada ilmu. Itu dulu Rasulullah itu kalau sedang sumpek itu yang sekelilingnya nyari sahabat yang setengah ngawur-ngawur itu. Karena Abu Bakar itu terlalu sopan untuk bisa bikin Rasulullah tertawa. Umar ya gitu. Makanya ketika Rasulullah sumpek itu hazin itu kelihatan suya karena yang dipikir banyak tentu Rasulullah termasuk mikir sampean. Mlebano swarga sampean yo angel. Karena kuota amalnya tidak cukup. Sampai Rasulullah nangis-nangis minta hak syafaat. Kalau Nabi mikir diri sendiri udah selesai mulai dulu. Langsung masuk surga di depan.
Yang agak ribet kan karena mikir nyafaati sampean-sampean. Kalau nyafaati saya agak ribet karena orang hafal Quran sudah dapat porsi sudah. Jadi sudah agak mati ribet. Yang ribet ini coba sampean atas nama apa coba? Kalau Habib Husain kan atas nama cucunya. Kalau Ustadz Khairuddin atas nama ustadznya. Kalau Mbak atas nama kaum lemah. Kalau sampean coba. Coba atas nama apa itu? Ustadz Afin ya sudah diikutkan partai lemah aja ya. Saya teruskan ya. Pastikan hukum itu secara fikih. Apa? Kalau secara fikih kamu sudah hafal, nanti menakwil Quran, takwil itu bisa maknanya tafsir, bisa maknanya tahmil. Nanti saya jelaskan. Itu pasti gampang. Misalnya begini. Muharramatun nikah itu ada berapa coba? Kan ada 7 yang bin nasab. Ya muharramat itu kan ada 3 sebenarnya. Muharramat bin nasab jumlahnya berapa? 7. Ada muharramat bil rodok jumlahnya juga 7. Ada muharramat bil musoharoh karena bisanan. Ya karena apa? Terus yang terakhir ada haram min haitsul jam'u tapi tidak min haitsun nikah. Ya haram min haitsul jam'u tapi tidak haram min haitsun nikah. Kayak kamu nikah mbaknya otomatis nggak boleh nikahi adiknya selagi masih sah dengan mbaknya. Makanya nunggu mbaknya mati jadi urutannya. Jadi kalau mbaknya mati betul nggak tahu saya itu. Semoga nggak karena apa-apa takdir. Tapi kalau adiknya cantik mbaknya jelek kok mati dulu. Itu kasat reserse bisa nyelidiki itu. Ya itu ya kita pastikan begitu dulu. Ya itu pastikan. Sehingga kamu hafal muharramat bin nasab kalau menurut bahasa Arab itu ada 7. Yaitu siapa? Ummahatukum khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi. Jadi kalau orang Arab bilang itu 7, tapi kalau orang Jawa cukup 4 apa? 4 karena orang Jawa hanya ngitung ibu, putri, saudara, bule hanya 4. Karena orang Jawa bule dari bapak atau ibu namanya juga bule. Kalau orang Arab bilang dari bapak amma, dari ibu khola, maka menjadi 5. Orang Jawa hanya bilang keponakan, apa? Keponakan. Orang Arab bilang banatul akhi, banatul ukhti. Jadi kalau orang Jawa bilang lebih simpel karena ammah sama ya karena sama ammah sama kholah dihitung 1 ya kan? Bule, ponakan dihitung 1. Sementara di Arab dihitung 2. Terus rodok, terus tadi musoharo. Terus min haitsul jam'u. Kita ketika ngaji takrib jam'u itu diteruskan. Tidak sah menjam'u baina mahromaini. Tidak diresaksikan bainal ukhtaini tapi baina mahromaini. Tidak boleh menikahi perempuan yang ada hubungan mahram. Pengandaiannya gimana? Imro'atani sing lau furidot ikhdahuma dzakaron tidak boleh nikah. Jadi yang dikatakan 2 mahram apa? 2 perempuan yang andekan salah satunya lelaki tetap haram nikah. Berarti misalnya apa? Mbak sama adik, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Keponakan sama bule, andekan sang satu lelaki kan nggak boleh nikah. Perempuan dengan mbahnya, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Nah, tapi Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh mengumpulkan 2 saudara. Andaikan Anda terjebak tekstualistik, maka Anda hanya mengharamkan jam'u bainal ukhtain. Dan itu bahaya betul secara fikih, kriminal besar. Karena kamu berarti menghalalkan orang menikahi perempuan berbarengan dengan bulenya. Kadang kan bulenya juga masih cantik. Iya, atau misalnya yang kamu nikahi umur 17, 18, bulenya umur 30. Terus cantik bulenya. Terus bulenya sekalian. Atau nikahi bulenya, terus ponakannya cantik. Kalau sama banyak kayak enggak ya. Kan 17 versus 70. Jadi enggak usah dilarang kayaknya keterlaluan lah. Bayangkan apa? Al-jam'u bainal mar'ah wa jaddatiha. Itu nunggu kelainan maksudnya itu. Nah pertanyaannya begini. Kalau Anda tidak mahir bil fikhi, saya ulang lagi, Anda tidak mahir bil fikhi, maka ayat wa antasma'u bainal ukhtain termasuk ayat muskilah. Atau Anda tidak mahir bil fikih, bahkan Anda ifta secara menyesatkan. Yang haram itu jam'u bainal ukhtain karena itu yang mansus di Quran. Kalau bainal mar'ah wa amatiyah enggak ada di Quran, wa kholatiyah enggak ada. Itu sesat dan itu wajib diboyong kalau pondok sini. Wajib diboyong dan harus enggak dapat tiket ke surga itu.
Kecuali tobat ya tentu kecuali. Maka ajaran kita nggak boleh orang terjebak tekstualistik, harus ada ilmu usul fikih. Nah, barokahnya kamu hafal fikih tadi, maka ayat wa antas mau bainal ukhtain kamu fikih ini min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi ketika Allah mengatakan ukhtain adalah melafatkan ba'dun min afrodil muharramat tapi wa iradatil kul. Jadi ukhtain bukan dengan makna dua bersaudara tapi fardun min afrodil jam'i bainal muharramat. Dong ya. Jadi coba artinya kamu bisa maknani itu karena kemahiran dalam fikih sehingga tidak terjebak bainal ukhtain. Makanya zaman Nabi Sugeng itu sudah menambahkan wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholati. Tapi Nabi memang enggak menambahkan wajaddatiha. Karena Nabi tadi itu tahulah kalau itu hanya orang enggak waras yang bayangkan. Kan enggak usah dilarang juga pasti orang enggak akan melakukan itu loh. Kan misalnya yang kamu nikah kan rata-rata umur 20, banyak umur berapa coba? Ya sudah 70 kan. Enggak usah dilarang juga agak kebayang kan. Ya nunggu gak waras dulu kalau sampai kepikiran nikah ibahnya juga itu. Dia mukallaf ini katanya. Nah, jadi saya ulang lagi ya, kalau kamu ingin mengkaji apa? Tafsir ya, pastikan fikih itu ngelotok andori kolbi. Sehingga lafat-lafat yang meskipun muhim itu memberi salah cipta. Cara kiye kan ini apa kalau muhim? Kiye Jawa maknane muhimun, lafat sing maringi salah cipta. Lafat yang zahirnya itu memberi salah paham. Muhim itu dulu. Ya kayak tadi loh, wa antas ma'um bainal ukhtain kan hadil ayat tuhimu seakan-akan yang haram itu hanya jam'u bainal ukhtain. Itu apa kalau bahasa Madura? Apa? Itu bahasa Indonesia, enggak bahasa. Itu bangsa Indonesia, ada bangsa Madura yang menurut bangsa Madura. Kalau tadi makna bangsa Indonesia bukan. Pokoknya seperti itu. Jadi kepastian, makanya menurut saya tradisi guru-guru kita ya mulai Mbah As'ad, mulai sekarang ada Gus Azaim, mulai dulu ada semuanya lah, ada Gus Fawaid. Tradisi guru kita ini sudah benar. Orang itu nggak boleh belajar tafsir Jalalain sebelum belajar mabadi fikih, pesolatan, sulam taufik, sulam safina. Sekarang itu termasuk minal fitan besar, termasuk fitnah besar sekarang. Orang belum belajar apa-apa langsung belajar tafsir. Saya ini kecelok ahli tafsir, tapi belum pernah saya baca tafsir secara masif. Saya tiap ngajar tafsir pasti ngajar fikih. Saya sampai sekarang masih ngajar Muhadzab, ngajar Fathul Wahab. Bahkan kitab terkecil fikih pun saya ajarkan, yaitu Sulam Taufik. Saya ngaji tafsir hanya 2 minggu sekali. Itu pun saya mesti ngomong fikih. Karena takut tadi. Takut orang-orang itu hanya ngomong tafsir dan ngomong apa? Itu termasuk ngaji khasa tafsir itu mesti ngomong fikih. Bahkan Pak Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab mengkagumi saya dari segi saya selalu ngomong fikih. Karena tadi gak kebayang tafsir ini kalau gak dikawal fikih. Coba misalnya kalau wa antas mau bainal ukhtain, terus kamu sekarang lama bilang oh ini jelas Allah hanya mengharamkan bainal ukhtain, kalau boleh kan ya masih cantik. Waduh, itu kalau saya jadi kiainya saya langsung sujud sama Allah, ya Allah jangan kasih tiket surga, bukan sekedar tak boyong. Kalau tak boyong masih bagus. Ya, tapi kalau kita ngelotok fikih, secara fikih sudah angzori kolbin pasti tahu. Hadil ayat ini cara balaghah min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi ketika Allah menyebut bainal ukhtain mewakili makna bainal mahramin. Apa? Bainal mahram. Itu kan sama seperti Nabi ngendikan tawaf cung yo ning Hajar Aswad. Manane ya semua Ka'bah. Ora kok kowe ngubengi Hajar apa? Hajar Aswad. Itu biasa dalam bahasa Arab seperti itu. Sama seperti Nabi, orang baik adalah yang memegangi anak yatim, ngelus-ngelus kepala anak yatim. Kayak ngelus-ngelus tok bisa wong akeh. Maksudnya ngelus-ngelus itu bukti tarohum, apa? Sayang lah, sayang itu dibuktikan dengan memberi kebutuhannya. Jadi ngelus-ngelus itu ya sambil ngasih 50.000 atau ngelus-ngelus tok ya repot. Iki kiai aneh cah yatim dikumpul loh. Dilus-lus tok karena hadisnya. Mau masur sil yatim. Ya ada seperti itu. Masru ibaratun anit tarohum. Wa tarohum ya min ayakuna infakon au ghaira infak. Ya harus seperti itu mau tidak mau. Kan makanya terus di pondok-pondok diajarkan balaghah. Kalau nggak diajarkan balaghah repot. Coba kalau kamu nggak ngaji balaghah,
Ayat ini maknanya, nara kamu masuk neraka, tak jamin masuk neraka. Nanti tak pesankan Imam siapa? Malaikat Malik ya, bagian ngurusin neraka. Tak suruh mendaftar di depan, gitu kan. Coba kamu maknani tanpa balaghah. Yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum coba. Yukhadi'una bodoni sapa wong akeh Allah ing Allah. Wa huwa lan utai Allah yukhadi'u bodoni mereka. Coba. Wah, tadi mereka menipu Allah apa balas? Kan kacau kan. Seperti itu ulama balaghah sepakat ini mimbabil musyakalah apa mimbabil musyakalah karena mereka menipu Allah maka musyakalahnya dikatakan wahwa khadihum tapi dengan makna yang berbeda. Jadi maknanya wahwa Allah khadihum yang membalas tipuan mereka. Padahal kata membalas itu tidak ada di situ. Tapi kalau kamu maknani khadihum dan Allah menipu mereka berarti kamu nyifati Allah sebagai itu kafir berat itu. Bukan kafir ringan itu. Nah makanya kalau kamu mau belajar balaghah cari sesi ekstrimnya. Betapa bahayanya kalau tidak belajar balaghah maka wahwa khadihum kamu akan salah makna. Juga begitu juga di wa antas mau benal. Jadi kembali ke depan bahwa kita kalau mau mengkaji ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Supaya kamu tahu betapa bahayanya kalau tidak menguasai ilmu itu. Pasti apa fasuilu fa'afto biwari ilmin fadallu waduh. Saya melihat bahwa kita ini sudah subjek, bukan objek. Karena setahu saya, santri-santri itu misalnya ngapalkan alfiah capek, terus manfaatkan lihat sinetron. Jadi mereka itu alat untuk kita terhibur. Bukan kita diperalat sinetron, tapi kita memperalat sinetron. Misalnya tadi beliau cerita bapak-bapak jadi korban karena ibu-ibu melihat bapak-bapak yang ganteng pakai jas uangnya banyak. Sebetulnya ibu-ibu juga jadi korban karena nggak secantik yang di TV. Jadi ini penting saya ketahui. Begitu juga melihat Real Madrid misalnya. Kita ini kalau ngidolakan pemain lokal, kan datangkan pelatih, ngelatih itu mahal, bikin stadion mahal. Mendingan ngidolakan yang sudah jadi. Lagi-lagi mereka kita jadikan objek dari keinginan kita yang nggak mau repot-repot ya beli yang instan gitu. Jadi ini mungkin yang saya beda dengan beliau. Saya ini sering ketemu para dokter, para profesor di Jogja. Bahkan saya bikin komunitas grup diskusi kematian. Itu profesor-profesor yang mau mati itu sering diskusi sama saya. Kenapa ini penting? Karena mereka bilang gini, Pak Bahak, dunia ini pasti kita tinggalkan saja, perumusnya banyak. Masa kematian yang kita song-song nggak ada rumusnya gitu. Makanya kita bikin tim perumus kematian. Terus saya bilang, ini bedanya profesor sama intelektual. Kalau intelektual itu diskusikan yang profan, dunia itu profan, nanti habis. Kalau kematian itu abadi. Maka untuk orang jadi profesor, sarannya harus tahu tentang kematian. Dari provokasi ini banyak teman-teman diskusi kematian ini. Ini penting saya utarakan karena dunia apapun hebatnya, seperti yang dipandang Mas Hakim, bisa dibalik juga. Misalnya orang bilang Israel nggak bisa dikalahkan. Sebetulnya hingga sekarang pun Palestina nggak bisa dikalahkan. Hebatnya apa Israel? Nyatanya tidak bisa menghilangkan Palestina. Paling di Google dihapus gitu saja. Sama. Apa sih hebatnya punya TV banyak, pemirsanya banyak? Sebetulnya TV itu menggantung banyak pemirsa. Dan itu kita. Sebetulnya mereka yang bergantung kita, apa kita yang bergantung mereka? Zaman ibu-ibu belum ada sinetron, mereka terhibur, ngerasani tonggo, petanan, macam-macam. Artinya punya cara untuk hiburan. Lalu TV-TV ini menjadikan mereka objek untuk jadi kaya. Ini gimana supaya kita jadi kaya, mereka jadi pemirsa, jadi apa macam-macam. Jadilah kita objek. Tapi karena kita orang pinter, ibu-ibu pinter, sebenarnya TV mereka subjek juga ibu-ibu. Delok bojone ra ganteng ya delok yang di TV kan gitu. Jadi ini pembanding saja karena ini acaranya seminar, nanti eksekutornya yang penasehnya Gus Yofur, mukarirnya ini nanti itu. Jadi menurut saya ini saya seperti pesan Gus Iid, kita sirsan saja, serius tapi santai. Karena setahu saya sering diskusi sama Gus Yofur. Kemarin diskusi tentang waktu di Denmark, di Eropa itu disamakan, dikonversi waktu yang ada Katulistiwa. Apa setiap negara punya aturannya sendiri. Karena Denmark itu ada masa tertentu yang siang itu sampai 3 bulan. Sampai sekarang saya sering diskusi sama beliau tentang itu. Terus tentang Mina Jadi, tentang macam-macam lah. Setahu saya begini ya, pernah ada guyonan di beberapa ulama. Pernah dipertanyakan, cengkeh itu kan wangi, sehingga kalau kue tar itu dikasih cengkeh. Oke, kita sepakat dalam konteks bikin kue tar itu cengkeh dikategorikan pewangi. Lalu kategorinya adalah pewangi. Pertanyaannya berarti kalau orang haji, ihram,
merokok itu wajib bayar dam karena pakai pewangi. Itu hampir putus. Karena dikonsensus oleh ahli-ahli pakar kue itu termasuk kategori pewangi. Tapi ketika ada pembanding ini Mas, ini pentingnya pembanding. Lalu berarti orang Jumatan disunatkan rokok kan harus pakai. Nah, kesunatannya kan pakai pewangi gitu. Nyatanya tuntas juga. Enggak jadi. Akhirnya keputusan itu udah jadi. Jadi kalau saya ditanya Gus Barok, cara ngelawan hegemoni barat atau derasnya media massa, ya sudah kalau nggak punya kan nggak keserang. Makanya saya tidak punya gitu. Jadi orang susah ada gelombang pornografi kan karena lihat. Gus Barok mungkin lihat sehingga merasa ada gelombang pornografi. Lah saya kan tidak punya, makanya saya nggak serang. Karena dulu ngaji saya itu Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh. Kalau di saran-saran sad dan lidharo, kalau rawan bahaya ya tidak usah.